bertemu lagi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri lagi gitu ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, lebih baik saya boleh memperkenalkan diri dan juga bisa berkenalan dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kezian Rotasayu. Saya mahasiswi teologi angkatan 2018. Dan saya di sini akan bersama-sama untuk menjadi moderator pada webinar pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Stef, kalau minggu lalu sempat ada sinyal ya yang memang Telkomsel cukup besar itu ya, jadi tidak hanya secara lokal tapi secara nasional. Nah, minggu lalu tema kita tentang kekudusan seksualitas, eros dan kenikmatan seksual akan dijelaskan kembali oleh Pak Stef selama 10 menit. Jadi singkat, nanti Pak Stef akan meningkatnya selama 10 menit. Kemudian Pak Stef akan melanjutkan dengan tema kita pada hari ini, yaitu merajut seksualitas dan spiritualitas dalam kehidupan personal dan komunal. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya akan membacakan sedikit mengingatkan juga peraturan-peraturan selama kita bina teologi. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk tetap mengaktifkan fitur mic, jadi supaya tidak mengganggu gitu ya ketika Pak Stef berbicara, supaya tidak ada audio-audio yang bersamaan keluar. Apabila nanti Bapak Ibu kemudian tidak sengaja menyalakan, kami akan memohon izin untuk mematikan. Kemudian supaya berjalan lancar juga, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan selama sesi yang dijelaskan oleh Pak Stef melalui chat. Nanti saya akan merangkumnya dan kita akan bersama-sama bahas di sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, episode kali ini spesial untuk minggu lalu. Jadi kita akan memperpanjang sesi tanya jawab kita selama 75 menit. Jadi 30 menit pertama untuk tema minggu lalu, yaitu tentang eros dan kenikmatan seksual. Kemudian 40 menit kemudian kita akan melanjutkan dengan pertanyaan sesi tanya jawab diskusi kita tentang tema minggu ini. Nah, Bapak Ibu, PPT-nya tidak akan dibagi juga karena Bapak Ibu bisa melihat di YouTube channel Teologi UKDW. Di situ akan kami upload semua rekaman pada hari ini. Sebelumnya, supaya kita bisa bersama-sama memulai dengan baik, kita akan memulainya dengan doa. Saya boleh meminta kesediaan Pak Eka Setiawan untuk memimpin kita dalam berdoa. Monggo, Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur mendapat kembali kekuatan untuk kembali membina diri. Kami bersyukur bersama dengan Pak Stef dan teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom ini. Kiranya kami kembali mendapat bekal yang indah dan kembali disegarkan akan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah bersama-sama kami belajar dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Eka. Silakan Pak Stef. Oh ya, baik. Terima kasih Kesia, terima kasih Pak Eka. Baik, mari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan mengulang kembali materi minggu yang lalu, begitu ya, supaya kita bisa merefresh kembali karena yang lalu kita belum sempat untuk tanya jawab ya, baru selesai menyampaikan materi dan kemudian kita ada gangguan. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, di minggu yang lalu saya kembali men-sharingkan PowerPoint. Saya akan menyampaikan secara cepat. Ya. Di minggu yang lalu kita bersama-sama membahas tentang kekudusan seksualitas, eros dan kenikmatan seksual. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba melihat daripada topik ini, sebetulnya kita di dalam perjalanan pembahasan ini secara teologis, sebetulnya di sana ada sebuah perbedaan pandangan begitu ya yang muncul, dan perbedaan ini sangat tajam. Dan perbedaan itu adalah perbedaan dari tulisan yang sangat terkenal, yaitu dari Anders Nygren, yaitu seorang teolog Swedia yang mengatakan bahwa apa yang disebut dengan eros itu buruk dan justru orang itu perlu untuk menekan erosnya, lalu kemudian merengkuh akan agapenya. Nah, lalu kemudian pada
abad 20-an kalau coba dilihat begitu, maka muncul juga pemikiran daripada Audre Lorde begitu, seorang American feminist. Di dalam banyak tulisan-tulisan dia dan juga dia seorang jurnalis, dia mengatakan enggak, eros itu adalah sebagai the source of sacred power. Nah, itu berarti bahwa eros tidak dipandang sebagai satu hal yang buruk yang harus ditekan, sebagaimana Nigren, tetapi justru malah ini harus dihargai sebagai sesuatu yang positif. Nah, dari sini memang kemudian kita perlu mencoba melihat, karena gereja mengajarkan tentang apa yang disebut dengan cinta, ya, di mana kita mengajarkan ada 4 jenis cinta, yaitu agape, philia, storge, dan eros. Nah, pertanyaan saya memang adalah keempat-empatnya ini seperti apa kita pahami? Apakah keempat-empatnya ini sebagaimana gambaran anak tangga begitu ya, yang terus bertingkat dan berpuncak kepada agape, itu sebagai yang sempurna sebagaimana yang dikatakan oleh Nigren, ataukah ini sebetulnya seperti diamond begitu ya, berlian di mana memiliki dimensi-dimensi, sehingga keempat-empatnya itu adalah sama, yaitu cinta, namun memang memiliki dimensi yang berbeda. Nah, lalu kemudian kalau kita coba cermati dari pandangan-pandangan filsafat maupun juga dari Bapak Gereja, khususnya dalam Bapak Gereja Agustinus, ternyata memang ada pandangan-pandangan yang memisahkan antara apa yang disebut dengan cinta spiritual dan cinta terhadap tubuh begitu ya, atau yang menyangkut kebertubuhan, dan itu bahkan Plato mengatakan sebagai cinta yang vulgar. Nah, lalu kemudian pandangan daripada para filsuf di Stoa berpemikiran bahwa apa yang disebut dengan virtue, yaitu keutamaan, ya, nilai-nilai keutamaan itu justru harus bebas atau nir hasrat begitu ya, desire itu harus bebas dari situ. Lalu juga Bapak Gereja Agustinus ternyata juga membedakan apa yang disebut dengan heavenly love dan earthly love. Itu berarti ada perbedaan antara cinta surgawi begitu ya dengan cinta duniawi. Nah, pandangan-pandangan ini sebetulnya kemudian memunculkan juga pemikiran daripada seorang filsuf Paul Ricoeur yang mengatakan bahwa justru the erotic is the basic of the enigma of sexuality. Nah, ini satu pandangan yang justru mengatakan bahwa apa yang disebut dengan eros itu adalah sesuatu yang mendasar dari misteri seksualitas. Dan Ricoeur mengatakan bahwa eros itu non technical. Jadi eros itu bukan soal teknik begitu ya, dan juga bukan satu yang tiba-tiba, juga bukan satu tugas begitu. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika dia mengatakan bahwa ketika eros itu berjumpa dengan kekuatan begitu ya, dan maka yang justru didapatkan malahan justru manusia akan menemukan kebahagiaan, manusia akan menemukan akan pemenuhan di dalam dirinya. Nah, kita perlu kembali kepada apa yang dikatakan secara mitologi Yunani, ya. Jadi kalau kita bicara soal eros, mau tidak mau kembali kepada sumbernya. Ternyata kata eros dalam bahasa Yunani itu memiliki arti yaitu vital force active in every area of life. Itu berarti bahwa eros itu ya bukan hanya menyangkut soal sekitar kelamin begitu ya, sekitar hubungan seksual, bukan. Tapi eros itu justru suatu kekuatan yang menyeluruh, menyangkut seluruh kehidupan manusia. Nah, jikalau pandangannya ternyata seperti itu, maka Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa eros adalah hasrat dalam tubuh yang menggairahkan dalam kehidupan keseharian. Itu artinya bahwa manusia tidak bisa kemudian mengelak begitu saja eros. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata eros itu juga memiliki makna tentang relationship. Karena eros itu sendiri memiliki arti tentang in touch, ya, berarti bersinggungan. Dan itu ternyata bersinggungan ini adalah bersinggungan yang menyukacitakan, begitu ya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Ini bersinggungan yang menyukacitakan, adanya satu energi kreatif, tapi juga di sana ada dimensi perasaan. Nah, dari situ Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka kita bisa melihat ternyata secara mitologi Yunani, eros itu adalah satu hal yang positif, begitu ya. Bahkan eros itulah yang menjadikan kehidupan ini menjadi lebih hidup. Itu justru karena adanya eros. Nah, lalu kemudian di dalam perkembangan modern, ketika pornografi muncul, maka
orang seringkali menyalahartikan ya, sehingga orang misalnya tidak bisa membedakan apakah ini lukisan yang mengandung eros ataukah ini pornografi. Itu orang seringkali nggak bisa membedakan ya. Dan secara jelas bahwa eros tidak sama dengan pornografi. Nah, mengapa? Karena pornografi itu lebih menekankan pada sensasi tanpa perlu perasaan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, sedangkan eros adanya perasaan yang utuh dari yang dilakukan. Memang eros juga di sana ada sensasi, tapi bukan sekedar sensasi semata, tapi di sana ada dimensi perasaan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita kembali bahwa eros itu sebetulnya kalau coba kembali kepada pengertian Yunani, maka ini personifikasi cinta, begitu ya. Jadi personifikasi cinta dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan sekali lagi itu mengandung daya kekuatan, berarti ada daya yang positif, tapi juga menyangkut soal membangun kehidupan yang harmoni bersama dengan orang lain, dan di sana ada kreativitas. Justru eros itu tidak membawa bencana. Eros membawa kreativitas. Karena itu yang membangun kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga eros ini merupakan satu kebutuhan, saya katakan kebutuhan untuk berbagi perasaan yang mendalam sebagai kebutuhan manusia. Jadi selama kita masih menjadi manusia, sebetulnya kita masih membutuhkan akan eros dan itu menjadi bagian kita. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba melihat bahwa eros itu juga bagian yang integral dari setiap manusia ya, yang mengandung emosi, hasrat, perasaan seksual ya, yang dalam pemahaman Kristen selama berabad-abad diceraikan dengan tubuh. Nah, ini yang perlu kita sadari ya. Mengapa tema minggu yang lalu saya mencoba mengangkat bahwa eros itu sebagai satu kekudusan dalam seksualitas. Nah, maka Bapak Ibu sekalian itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari tentunya pandangan ketika tubuh itu dipandang jahat begitu ya. Ya, sehingga akhirnya eros itu sendiri terdegradasi ya. Jadi kenapa eros kemudian pada akhirnya menjadi negatif? Karena tubuh sendiri dipandang negatif ya, terdegradasi. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, justru ketika diceraikannya eros dan agape menyangatkan pemahaman bahwa cinta itu cinta manusia itu egoistik. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian sebetulnya di dalam eros itu sendiri dimungkinkan munculnya apa yang disebut dengan agape. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apakah eros ini ada dalam relasi yang lain, begitu ya? Nah, yang menarik Nelson mengatakan bahwa eros is the driven toward union with what we belong to. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau coba dicermati apa yang dikatakan oleh Nelson, bahwa eros itu sesuatu yang justru memberikan dorongan kita untuk menyatu begitu ya dengan yang dikatakan what we belong to. Itu berarti dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan orang-orang di sekitar kita begitu ya. Dan ternyata juga Nelson mau mengatakan bahwa itu merupakan sebuah penjelajahan discovery untuk apa? Untuk supaya kita menemukan self fulfillment. Berarti pemenuhan sebagai diri. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, maka eros ada dalam relasi dekat dengan yang lainnya, termasuk persahabatan yang mendalam. Di sana ada eros, karena orang bisa senang, bisa menggunakan waktu bersama, begitu ya. Lalu kemudian juga ada hasrat, begitu ya, begitu ada desire, tapi juga ada kerinduan untuk bersama, begitu. Nah, itu mungkin adalah bisa kita rasakan ketika bertemu dengan keluarga kita yang jauh, atau juga ketika bertemu dengan sahabat yang lama bertahun-tahun tidak pernah berjumpa, begitu ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, eros ini juga sebetulnya kalau kita coba lihat berbicara soal gairah, kasih sayang, respon keintiman dan respect. Jadi ketika kita juga mengatakan bahwa saya punya eros, maka di sana mengandung respect, begitu ya. Dan itu bagian daripada eros. Nah, dalam pengalaman erotis Bapak Ibu, yang pertama-tama dirasakan adalah keterkaitan, ya, connection, ya. Tapi juga menarik ada kata-kata penting menurut saya adalah connection, ada presence, ada pleasure, ada longing, dan ada new life. Berarti Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini menegaskan bahwa eros tidak bisa dipahami hanya sebatas seputar alat kelamin, bukan. Tetapi eros itu ternyata mengandung soal kehadiran. Itu berarti kalau eros ini dirayakan dalam konteks pasangan suami istri,
Ini bukan hanya menyangkut soal sexual intercourse, tapi ini menyangkut soal kehadiran ya sebagai dua manusia yang saling mencintai. Sehingga kekudusan eros itu, kekudusan seksualitas ada di sini dan hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya katakan bahwa kedewasaan sebagai manusia sensual adalah kesediaan belajar kenikmatan sentuhan dalam beragam ekspresi dan tidak harus berarti genital touch. Ya, ketika kita menyentuh pundak daripada sahabat kita, orang dekat kita, di situ juga ada kerinduan, ada kehangatan dalam persahabatan, pertemanan, maka itu pun juga berbicara soal eros. Nah, lalu bagaimana dengan kenikmatan seksual? Kalau kita coba melihat tentang sexual pleasure, ingat Bapak Ibu sekalian bahwa seringkali ini dipahami dalam arti ya hanya sebatas fungsi biologis semata. Nah, padahal seksualitas itu sebagai power ya, kita sudah mencoba melihat. Nah, yang lalu juga saya katakan bahwa sexual pleasure ini pun dipandang negatif ya. Bapak Gereja Agustinus juga memandang bahwa kenikmatan seksual itu bahaya begitu ya. Karena virtually irresistible. Nah, itu berarti karena dengan melihat maka itu akan teredusir. Lalu kemudian juga Jerome, ya, Bapak Gereja Jerome mengatakan bahwa kenikmatan seksualitas ini membuat orang kehilangan kontrol diri. Thomas Aquinas mengatakan kenikmatan seksual ini dimiliki oleh ya manusia, tapi juga itu lumrah dimiliki oleh binatang. Nah, dari sini kita bisa melihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jikalau demikian, apa sih sebetulnya yang salah dengan kenikmatan seksualitas? Nah, seksualitas Bapak Ibu sekalian jadi tabu dibicarakan, namun seringkali dalam realitasnya tidak tabu dilakukan tanpa pemahaman. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat bahwa kenikmatan seksual atau sexual pleasure itu pada diri sendiri adalah baik, ya, karena itu adalah sebagai sebuah anugerah, ya. Jadi di sini saya katakan bahwa kenikmatan seksual itu ibarat air hangat yang melenturkan otot, ya, air es di siang hari yang panas di mana ada kesegaran, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini juga saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ray bahwa self sex is the first sex a person has. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian bahwa ketika orang memandang bahwa kenikmatan seksual atau sexual pleasure itu dipandang sedemikian rupa dipersempit hanya untuk tujuan prokreasi, maka akhirnya orang sebetulnya mengingkari akan self sex itu sendiri, ya, kenikmatan seksual, karena setiap kita lahir sejak dari kita lahir lalu jadi bayi, kanak-kanak begitu ya, lalu menjadi remaja dan seterusnya, itu tidak bisa dilepaskan daripada apa yang disebut dengan kenikmatan seksual seiring dengan perkembangan tubuh kita. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini saya juga menggarisbawahi kembali bahwa kenapa kenikmatan seksual seringkali dipandang sebagai satu hal yang negatif, karena sebetulnya dikarenakan alienasi dan dualisme. Maka saya mengajak untuk mari kita kembali kepada pemahaman yang awal pertemuan kita pertama kali bahwa I am a body. Nah, ini menurut saya menjadi satu hal yang penting dan tidak perlu adanya pemisahan antara cinta eros dengan cinta agape, begitu ya. Karena itu justru menjadikan sesuatu yang bersifat ambigu. Lalu di mana kekudusannya? Di sini saya katakan bahwa kekudusan seksualitas itu bukan ditentukan oleh dogma tertentu ya, melainkan adalah melekat pada seksualitas itu sendiri sebagai sebuah realitas kebertubuhan ya. Jadi karena tubuh ini adalah bagian daripada ciptaan Allah. Lalu kemudian juga kekudusan itu terletak pada sikap dan respons seorang pada seksualitasnya sendiri maupun orang lain. Jadi ketika kita bertanya di mana kekudusannya adalah bagaimana dia merespon, melihat begitu ya seksualitasnya, tapi juga bagaimana dia melihat akan seksualitas orang lain. Dan eros di sini perlu dilihat kalau ini sebagai sebuah anugerah, bahwa eros itu menjadi sumber kekuatan yang kudus, kembali kepada pemahaman mitologi Yunani. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah materi saya pada minggu yang lalu yang tidak sempat kita bersama-sama dalami melalui tanya jawab. Ya, nanti silakan Bapak Ibu untuk menanyakan, mendiskusikan topik tersebut. Nah, pada saat ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di flyer sudah disampaikan bahwa setelah kita berjalan dari Senin pertama, kedua, ketiga, maka sekarang adalah pertanyaannya bagaimana sih kita ini merajut antara seksualitas dan spiritualitas dalam kehidupan personal dan komunal.
Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tema besar daripada bulan September ini di Bina Teologi ini, sebagaimana Bu Asnat berbicara banyak soal perceraian, keluarga, KDRT, saya lebih kepada seksualitas. Sebetulnya ada dalam tema besar yaitu gereja sebagai komunitas seksual. Nah, lalu bagaimana? Apakah memang bisa kita merajut seksualitas dan spiritualitas? Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut saya pertama-tama untuk membahas ini kita perlu bertanya apa itu gereja. Bapak Ibu, saya memakai huruf G besar untuk tulisan gereja tidak mengarah kepada satu denominasi. Ya, jadi maaf saya tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu denominasi, tapi gereja dengan huruf G besar ini saya mengatakan gereja secara keseluruhan, begitu ya, secara utuh, begitu ya, gereja sebagai sesuatu yang universal. Nah, kalau kita bertanya tentang gereja, gereja itu apa sih? Gereja itu gedungnya, ataukah gereja itu orangnya? Nah, padahal kalau kita coba cermati di dalam nyanyian Kidung Jemaat di 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja, kan di sana dikatakan bahwa gereja itu bukan gedungnya, gereja itu bukan menaranya, tapi gereja itu orangnya. Nah, pertanyaan ini, apa itu gereja? Kalau gereja itu dikatakan gedung, itu berarti sebagai monumen. Namanya monumen, Bapak Ibu, seperti gambar ini, gedung gereja yang bagus ini, saya nggak tahu gereja di mana karena saya mengambil dari internet. Gereja ini bagus sekali kan? Nah, namanya monumen pasti akan diperjuangkan. Bagaimana gedung ini bisa dipertahankan, bahkan bisa sampai berabad-abad, ya. Dan itu akan menjadi sebuah peninggalan yang bersejarah yang luar biasa. Ataukah kalau kita mengatakan bahwa gereja itu orang, itu berarti berbicara tentang movement, seperti gambar yang di bagian kiri ini. Gereja itu adalah orang-orang yang intergenerasional, begitu ya. Jadi gereja itu ya movement. Gereja adalah sebuah gerak. Nah, ketika kita mengatakan bahwa gereja itu adalah sebuah movement, maka Bapak Ibu sekalian, di sana kita perlu melihat bahwa kita itu ada di dalam pergerakan zaman. Oleh sebab itu kenapa gereja misalnya simbol PGI. Kenapa simbol PGI adalah gereja itu dengan kapal di tengah lautan. Nah, bahkan ada lagu kan gereja bagai bahtera. Nah, itu menunjukkan bahwa gereja itu bukan sebagai satu yang mandek, sebagai sebuah monumen, tetapi gereja adalah satu yang bergerak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya adalah apa gereja itu apa? Apakah organisasinya? Begitu ya. Itu berarti menyangkut soal nama denominasi kita, sinode kita masing-masing, ataukah gereja itu sebetulnya organisme? Karena kalau organisasi juga itu berarti menyangkut struktur, menyangkut soal policy, begitu ya. Nah, ketika kita mencoba bertanya gereja itu organisasi atau organisme, kita perlu kembali bertanya tentang konsep yang ada dalam Alkitab, bahwa gereja yang sehingga disimbolkan dengan tubuh Kristus. Kata tubuh itu sendiri menunjukkan sesuatu yang hidup, bukan? Ya, sebagaimana tubuh kita. Kalau tubuh kita itu tidak hidup, tentunya kita sudah mati, ya toh? Nah, justru kalau dikatakan gereja itu adalah tubuh Kristus, itu artinya bahwa gereja itu adalah sesuatu yang dinamis. Nah, kalau kita setuju sependapat bahwa gereja adalah orangnya, gereja adalah movement, dan gereja adalah organisme, di samping tentunya organisasi dan sebagainya, maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat, kita perlu untuk men-switch pola pikir kita bahwa gereja adalah komunitas seksual. Gereja bukan sekedar komunitas rohani, tetapi gereja adalah komunitas seksual. Dalam artian bahwa di sana ada manusia-manusianya yang kalau digambar ini yang berbeda warnanya, yang berbeda bentuknya, ukuran, usianya, kedewasaannya dan sebagainya. Itulah gereja. Dan gereja adalah komunitas seksual. Nah, kalau memang kita melihat bahwa gereja itu sebagai komunitas seksual, Bapak Ibu sekalian, maka ada beberapa hal yang menurut saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita nanti bersama-sama diskusikan. Ya, setelah kita melakukan pendalaman sejak dari topik kita pertama. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengakui dan membangun gereja sebagai komunitas seksual, yang pertama-tama ada gereja harus menggali teologi inkarnasi. Ya, sebagai dasar rekonstruksi teologi tubuh atau body theology. Jadi kalau kita bertanya, lalu dasarnya apa? Dasarnya adalah teologi inkarnasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut saya bahwa teologi inkarnasi itu berbicara soal kesatuan nilai.
ya, nilai kemanusiaan tapi sekaligus juga nilai keilahian. Dua nilai ini berbeda, tetapi ketika dua nilai ini dipertemukan, tidak kemudian menjadi sesuatu yang bertentangan, ya begitu ya, tidak juga menjadi terpisah, tetapi ini menyatu. Memang keduanya berbeda, ya, tetapi itu menjadi satu kesatuan. Nah, kesatuan nilai ini, Bapak Ibu sekalian, dan itu kesatuan nilai itu ada dalam mana? Dalam kebertubuhan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa teologi inkarnasi? Karena ini akan mengeliminasi dualisme. Dualisme kan sebagaimana kita sudah coba bersama-sama bicarakan, berbicara soal tubuh roh, ya, yang menjadi sangat berbeda, bahkan disangatkan dengan apa yang disebut dengan dikotomi, ya. Dikotomi itu berarti dua yang berbeda dan bahkan bertentangan. Nah, apakah memang demikian sih sebetulnya kalau kita mau memang meyakini tentang inkarnasi? Karena kalau firman Tuhan kita meyakini apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes bahwa firman telah menjadi daging, itu berarti bahwa firman itu menyatu begitu ya ke dalam daging itu, ya. Dan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Begitu ya. Di dalam diri Yesus Kristus itu di sana ada kesatuan nilai kemanusiaan dan keilahian yang tidak bisa diunggulkan satu dan direndahkan yang satunya lagi. Nah, berkaca pada tubuh inkarnasi Yesus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang hadir secara utuh, menurut saya adalah perlu kita lihat ya, bagaimana sih Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi ke dalam tubuh manusia itu di tengah-tengah kehidupan, ya, menjadi pribadi yang utuh. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa lihat adalah bagaimana seksualitas Yesus, ya. Sebetulnya juga Bapak Ibu sekalian, saya katakan bahwa seksualitas menunjukkan siapa diri kita dalam perjumpaannya dengan seksualitas dengan orang lain, termasuk di dalam pergumulannya. Nah, itu bisa kita lihat, ya, bahwa seksualitas Yesus pun ketika berjumpa misalnya dengan perempuan yang berzinah. Saya rasa itu contoh yang penting sekali dalam kitab suci. Bagaimana sih Yesus yang berjumpa dengan perempuan yang bermasalah dengan seksualitasnya terkait dengan perzinahan. Yang menjadi menarik adalah kenapa ketika menurut secara hukum Yahudi itu adalah perempuan itu layak secara hukum itu layak untuk dirajam dengan batu. Tetapi Yesus kenapa tidak melakukan itu? Itu artinya bahwa bagi Yesus seksualitas itu memiliki nilai. Dan memang kalau perempuan itu bergulat dengan masalah seksnya, ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia ini memiliki tubuh yang lebih luas. Dia memiliki seksualitas, ya, yaitu kebertubuhannya secara utuh. Atau misalnya soal perempuan di Kana. Ya, kalau kita coba melihat Bapak Ibu sekalian, ini juga menarik bagaimana justru Yesus juga menghargai akan dimensi perempuan ini ya dengan segala pandangan-pandangan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ini jelas Bapak Ibu sekalian, jelas ada unsur politik dan sebagainya yang mempengaruhi. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana perspektif Yesus tentang seksualitas, ya. Bahwa Yesus kemudian justru malah mentransformasi pemahaman masyarakat pada zamannya. Ketika Yesus mengatakan kalau ada orang yang merasa tidak berdosa, silakan melemparkan batu ini untuk pertama kalinya. Yesus pada waktu itu mengedukasi. Bukan hanya mengedukasi tentang seksualitas, Yesus mencoba mentransformasi konsep masyarakat Yahudi pada zamannya tentang apa itu seksualitas. Bahwa jangan orang mempersempit hanya pada masalah seks, yaitu soal perzinahan itu. Soal itu bermasalah, ya. Dan itu nampak kan apa yang dikatakan Yesus, ya. Dan pergilah dan janganlah perbuat itu lagi. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus melihat bahwa seksualitas itu bisa mengalami sebuah recovery, begitu ya, di dalam perjalanan hidupnya. Nah, teologi inkarnasi Bapak Ibu sekalian, di sana betul-betul menghargai akan nilai kemanusiaan dan nilai keilahian yang menjadi satu kesatuan. Tapi sekaligus juga menurut saya teologi inkarnasi ini akan menjadi koreksi alienasi kebertubuhan kita. Ya, jadi alienasi kebertubuhan kita ini justru bisa diatasi dengan teologi inkarnasi. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh James Nelson, the God beyond sexuality is also God's experiences through our sexuality. We are sexual beings, and we do not live our sexuality
behind us in the encounter with the divine. Ungkapan Nelson ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau berbicara soal seksualitas itu bukan satu yang bisa dipisahkan dengan yang bersifat surgawi. Ya, apa yang dikatakan, tetapi justru Nelson mengatakan, ya, in the encounter with the divine. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa seksualitas ini ada kaitannya dengan kehidupan menyangkut soal yang surgawi. Nah, saya rasa lukisan ini Bapak Ibu sekalian memberikan akan gambaran kita ya, bagaimana Allah menciptakan Adam, begitu ya, lukisan yang sangat klasik di fresko ini. Bagaimana ini kita bisa melihat bahwa Allah pun ketika mencoba menciptakan manusia Adam ini pun di sana ada dimensi ya ilahi yang menyentuhnya. Nah, bahkan jikalau kita memang mau mengakui bahwa teologi inkarnasi menjadi satu pijakan teologis yang baik untuk merekonstruksi akan pemahaman kita, ya, merajut akan seksualitas dan spiritualitas, kita harus ingat bahwa our sexuality is part of God's design. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa kita memiliki perspektif positif ya terhadap seksualitas ini ketimbang satu yang negatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua menurut saya, sorry ini tipu. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut saya, sebentar. Oh sorry ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah bahwa di dalam diri manusia, Bapak Ibu sekalian, menurut saya tawarkan adalah dalam diri manusia atau the self itu secara holistik ya sebagai poros daripada spiritualitas. Nah, jadi kalau kita mau mencoba merajut tentang spiritualitas dan seksualitas, maka Bapak Ibu sekalian, saya justru ingin mengajak Bapak Ibu mencoba sekarang melihat apa itu spiritualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa diri manusia secara utuh, ya, yaitu seksualitas keberadaan kita, itu menjadi poros. Poros itu berarti menjadi pusat daripada spiritualitas kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bicara soal spiritualitas itu bukanlah tentang sesuatu yang supranatural, ya, yang dipertentangkan dengan satu yang natural. Tidak lagi dipisahkan antara apa yang sacred dan profane, tidak. Melainkan spiritualitas, Bapak Ibu sekalian, dibangun dari mana? Dari lived experience. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau spiritualitas dibangun dari lived experience, itu berarti spiritualitas dibangun dari pengalaman kehidupan kita. Bahwa spiritualitas itu dibangun dari kehidupan yang integratif, bukan split, bukan yang menjadi terpisah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus juga menjadi sebuah koreksi begitu, yang selama berabad-abad Bapak Ibu sekalian, gereja memahami bahwa spiritualitas ada sesuatu yang bersifat surgawi, yang bersifat roh semata, dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan manusia, begitu ya. Bahkan spiritualitas itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, dan manusia hanya penerima saja. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, seiring dengan perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman teologi, maka kita memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang integratif, ya, bukan terasing, yang memungkinkan manusia menemukan spiritualitas yang otentik. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa bicara soal spiritualitas ada berbicara soal self-transcendent. Itu berarti berbicara soal bagaimana manusia bisa melampaui dirinya sendiri sehingga dia bisa hadir bagi orang lain. Nah, itulah spiritualitas. Dan kalau demikian, maka manusia, the self itu menjadi penting, memiliki peranan penting. Spiritualitas tidak akan mungkin terwujud tanpa ada manusia secara utuh. Ya. Nah, spesies yang otentik itu sekali lagi bukan datang dari surga, tapi spesies otentik ada justru berangkat dari perjumpaan manusia ini di dalam realitas kehidupannya. Nah, di sini juga saya katakan bahwa selama ini gereja ya menjadi komunitas religius yang mengingkari seksualitas. Ya. Dan menurut saya lebih melihat seks sebagai problem yang harus dipadamkan. Maka saya ngambilkan gambar ini ya, kayak pemadam kebakaran seolah begitu ya. Coba Bapak Ibu Pendeta, kalau ada permasalahan di gereja begitu ya soal seksualitas. So, ini kan seolah-olah gereja ini menjadi pemadam kebakaran. Ya, sehingga seksualitas dipandang sebagai satu api yang menyala dengan begitu liarnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang menurut saya yang perlu dipikirkan adalah bahwa seksualitas sebagai original blessings.
Nah, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan yang sebelumnya saya sudah mencoba mengajak Bapak Ibu untuk melihat akan hal ini. Jadi ketika kita mau mencoba merajut seksualitas dan spiritualitas, maka sebagaimana rajutan kain tenun Bapak Ibu, maka kita membutuhkan pewarnanya yaitu original blessing. Jadi perspektif original blessing ini semestinya menjadi menjadi pijakan gereja untuk melakukan apa yang disebut dengan revolusi seksualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa sekali lagi bahwa seksualitas itu ada sebuah power yang untuk dikenali, direngkuh ya, sebagai original blessing dan bukan untuk ditolak ya, karena itu original sin. Bukankah itu yang sering kali terjadi dan bahkan itu yang dilakukan oleh gereja, yang dipahami gereja pada umumnya selama ini, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengajak untuk mencoba membangunnya bahwa seksualitas ada original blessings, maka itu sebetulnya yang diperlukan adalah bagaimana membangun sexual consciousness, kesadaran seksual, begitu ya, baik secara pribadi maupun sebagai kehidupan komunal. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi akan berbagai macam permasalahan, maka menurut saya jangan-jangan karena kita sendiri mengajarkannya adalah lebih berpijak kepada original sin, ya, sehingga kita tidak bisa melihat itu sebagai satu hal yang positif. Nah, ketika seksualitas adalah is original sin, maka sebetulnya yang terjadi adalah alienasi. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian ketika yang terjadi justru degradasi ya. Degradasi atau pengikisan sikap terhadap seksualitas ya dalam berbagai permasalahan di seputar seksualitas. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, mungkin itu juga melanda para pemimpin gereja. Mungkin orang menjadi bertanya, kenapa ya orang ini bisa menjadi tokoh yang penting sekali dan terkenal, bahkan mungkin di seluruh dunia, kok bisa terkena begitu? Padahal ya khotbahnya baik dan sebagainya. Itu karena alienasi menurut saya. Karena alienasi seksualitasnya, di mana orang melakukan repress terhadap seksualitas, ya. Nah, dan itu dilatar belakangi pemahaman teologi tentang original sin, sehingga seksualitas seakan-akan seperti singa yang mengaum yang siap menerkam siapapun. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, orang memahami bahwa dosa seksual disebabkan oleh karena justru menurut saya Bapak Ibu, ya, dosa seksual disebabkan karena terlalu seksual, melainkan tidak cukup seksual. Jadi kalau ada orang mengatakan ya dosa seksual itu kan karena terlalu seksual, justru menurut saya tidak. Justru dikarenakan karena tidak cukup seksual, ya sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat justru perspektif saya adalah justru mari lihatlah seksualitas secara positif dengan segala keagungannya, begitu ya. Nah, karena itu diciptakan oleh Allah, begitu ya. Bukan untuk menjerumuskan manusia, begitu. Ya ini yang perlu coba dilihat. Nah, yang justru terjadi adalah ketika itu dipandang sebagai original sense yang ada di belakang pemahaman teologi kita, maka orang memang pada akhirnya malah terjebak kepada pengobjekan semata atau pleasure machine. Ya, itu bisa kita jumpai di berbagai belahan bumi ini. Atau yang justru Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau mencoba memikirkan hal ini, bahwa seksualitas itu adalah original blessings. Kalau tadi adalah original sense adalah lebih kepada alienasi, sedangkan original blessing akan mengarah kepada value, kepada nilai. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang akan dimungkinkannya apa yang disebut dengan pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas oleh gereja, tapi juga oleh masyarakat. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, gereja, maksudnya gereja ada tentunya kepada komunitas gereja, tapi juga gereja di tengah masyarakat bagaimana mengajak mencoba melihat ini. Karena saya tahu Bapak Ibu yang hadir di sini pun juga sangat berperan di tengah-tengah masyarakat, tapi juga Bapak Ibu juga ada di tengah-tengah sebagai guru-guru. Saya tahu di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun ini kehidupan bermasyarakat ini, begitu ya, sehingga Bapak Ibu sekalian perlu menyadari bahwa apa yang disebut dengan era prokreasi itu telah berakhir. Ya, karena kita sudah bahas yang lalu bahwa ketika seksualitas itu hanya diarahkan untuk prokreasi, maka itu menjadi sempit. Dan di luar itu akhirnya orang justru malah jatuh kepada pemahaman yang alienatif. Ya. Nah, dan ingat bahwa seksualitas bukan seks.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, seksualitas pada diri sendiri harus dilihat sebagai satu yang positif, sesuatu yang kudus, dan bukan tabu untuk dibicarakan. Ini juga menurut saya sebagai koreksi apa yang ada di dalam kehidupan budaya kita di daerah kita masing-masing. Saya rasa gereja ya di dalam membawa suara kenabiannya juga kan perlu untuk memberikan akan kritik terhadap kehidupan kita bermasyarakat. Jangan-jangan masyarakat di sekitar kita mengatakan bahwa itu tabu untuk dibicarakan. Tetapi sementara itu sexual violence, kekerasan seksualitas justru terjadi marak di tengah-tengah masyarakat. Tidak terungkap. Mengapa? Karena tertutupi oleh budaya tabu. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, revolusi seksualitas berpijak kepada original blessings perlu untuk coba dipikirkan. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian bahwa pengaruh daripada pemahaman spiritualitas yang dualisme itu Bapak Ibu sekalian, maka tidak heran kalau akhirnya pemahaman spiritualitas pun juga dualisme. Ya, sehingga seolah-olah bahwa tidak ada kaitannya antara spiritualitas dan seksualitas. Saya ingat betul ketika pertama kali saya mengajarkan tentang mata kuliah SPISEX, spiritualitas dan seksualitas di Fakultas Teologi UKDW. Ya, sekian tahun yang lalu orang menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin spiritualitas dan seksualitas bisa dijadikan satu? Menurut saya mungkin. Dan memang ini bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Tapi juga saya tidak kemudian menjadikan lalu merohanikan semua yang seksualitas, juga bukan. Tapi bagaimana keduanya ditempatkan, ya, dan itu menjadi satu kesatuan di dalam diri manusia. Dan justru di dalam embodiment, ya, di dalam tubuh manusia, kebertubuhan itulah baik seksualitas maupun spiritualitas akan menemukan otentisitasnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa original blessings juga akan mengoreksi pemahaman tradisi gereja bahwa penyucian diri ada dengan menyangkal seksualitas. Ya, saya rasa pemahaman-pemahaman semacam itu kan yang ada dalam tradisi gereja. Tentunya dengan segala respect kita kepada tradisi gereja, pada Bapak dan Ibu gereja, leluhur kita, oke, itu ada pada zamannya. Tetapi toh orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda. Begitu ya. Jadi bagaimana seksualitas itu diterapkan tanpa harus memiliki pandangan yang sama, begitu ya. Nah, sehingga di sini katakan bahwa original blessing juga akan menjadikan penerimaan diri ini sebagai what is divine and what is human adalah mix up. Itu berarti Bapak Ibu sekalian di dalam seksualitas kita di situ sebetulnya juga ya ada spiritualitas kita. Spiritualitas seksualitas kita itu menyatu di dalam tubuh kita, begitu. Dan itu berpijak dari pengalaman kita, sehingga kebertubuhan ini adalah menyatu apa yang bersifat surgawi dan apa yang bersifat manusia. Nah, ketika ini Bapak Ibu sekalian bisa diolah sedemikian rupa, maka ini akan menjadi sebuah pendidikan seksualitas. Perlu digarisbawahi, pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seks. Pendidikan seksualitas, karena itu menyangkut soal I am a body. Nah, Bapak Ibu sekalian, jikalau demikian, maka Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat bahwa apa yang disebut dengan seksualitas itu adalah sakramen. Sakramen itu berarti sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, sesuatu yang bernilai. Seksualitas ada sakramen kebertubuhan yang manakala dirayakan akan membawa pada perjumpaan nilai kemanusiaan dan keilahian. Non-dikotomis yang membawa transformasi bagi kehidupan. Ketika kita melihat bahwa seksualitas ada sakramen Bapak Ibu sekalian, dan itu dirayakan, ingat Bapak Ibu sekalian, sama seperti kalau kita merayakan sakramen perjamuan kudus di gereja kita masing-masing. Ya, ketika roti dan anggur atau yang pakai hosti atau yang pakai ketela atau apapun, ya itu berarti berbicara tentang material. Tetapi bagaimana material itu menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang berarti dan orang merayakannya itu, ya kan? Jadi kalau itu tidak bernilai, untuk apa kita melakukan sakramen perjamuan kudus? Hanya roti secuil atau hanya sebutir hosti? Tapi justru karena sesuatu yang material itu di sana ada nilai. Nah, demikian pula dengan kebertubuhan kita.
Nah, lalu kemudian juga di sana ada perjumpaan sama dengan sakramen. Di dalam sakramen itu, karena sakramentum itu adalah tindakan yang menjadikan itu sakral. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati ya dengan kata ini, ketika pendeta merayakan sakramen perjamuan kudus bersama dengan jemaat, roti itu sendiri sekalipun kita tidak berbagian tradisi non Katolik tidak mengakui tentang transubstansial, tapi kita meyakini kan bahwa Kristus hadir di dalam sakramen itu, atau itu menjadi simbol dari tubuh dan darah Yesus, sehingga orang menyikapinya secara respect. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, di sana ada perjumpaan. Perjumpaan yang material dengan perjumpaan yang spiritual. Dan di situ Bapak Ibu sekalian, yang mensakralkan secuil roti atau satu butir hosti adalah justru tindakan kita. Nah, itu artinya bahwa seksualitas kita akan menjadi sakramen adalah juga terletak kepada bagaimana kita menyikapinya. Ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa seksualitas sebagai sakramen ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang bernilai. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak juga non dikotomis. Kita tidak mempertentangkan tentang apa yang kita terima. Ya, bahwa oke, entah itu roti, entah itu hosti, entah itu anggur, ini material, tetapi ini juga satu yang memiliki makna spiritual. Tapi tidak hanya itu. Mengapa kita menerima sakramen? Karena kita menerima sakramen itu untuk mentransformasi bagi kehidupan kita. Ya, sebagaimana kita merayakan tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka demikian pula ketika kita merayakan akan tubuh kita. Bahwa disinilah dalam tubuh kita ini kita bisa merayakan akan kehadiran Kristus. Di mana? Di dalam tubuh kita, di dalam seksualitas kita. Untuk apa? Untuk transformasi, yaitu membangun akan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang baik untuk kita bersama-sama bisa diskusikan pada kesempatan petang hari ini. Baik, saya stop seskin dan mari kita masuk kepada sesi untuk berdiskusi. Silakan saya kembalikan kepada Keisha untuk memandu tanya jawab baik yang langsung maupun yang mungkin tertulis di chat. Siap Pak. Ya Pak, Chef, ini ada satu pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu lebih senang bertanya langsung ya Pak Chef daripada lewat chat. Ya. Saya akan coba share screen dulu. Ya, kita akan menjawab. Apakah terlihat share screen saya? Terlihat, tapi terpotong. Oh, terpotong. Sudah Sudah. muncul. Oh ya. Coba, ya. Ini. Ya agak lambat. Ada pertanyaan Pak Stef. Apakah pertimbangan original sin yang mendasari keputusan para imam dan suster selibat di gereja Katolik? Sepertinya ini pertanyaan yang kedua ya Pak Stef, materi yang kedua. Ya, oke. Ya, jadi kalau mau coba dilihat, terima kasih untuk Ibu atau Saudari Vera yang menanyakan ini. Jadi, apakah original sense ini mendasari keputusan? Ya, di antaranya demikian. Jadi satu, pemahaman tentang original sense ini kan berdampak ke banyak hal ya, termasuk kepada lahirnya. Kalau kembali kepada sejarah spiritualitas, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada apa yang muncul pada awal abad ya pertama sampai dengan kelima ya Masehi. Itu muncul seperti itu ya, original sin itu sebetulnya akar-akarnya sudah muncul, sehingga ini yang mempengaruhi begitu ya, bahwa cara untuk, karena kebertubuhan itu negatif dan sebagainya, maka itu perlu untuk kemudian dihindari dengan cara ya dipersembahkannya begitu ya, dengan cara secara selibat begitu ya. Nah, memang sih dalam perjalanannya memang kalau coba dilihat Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam perjalanannya Gereja Katolik juga tentunya memperbaharui di sana sini begitu ya, tidak sama persis seperti di abad-abad yang dulu begitu ya, tetapi meskipun juga masih ada sampai dengan hari ini ya. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih, Kesia. Saya kembalikan. Ya, baik. Begitu ya. Bu Vera, mungkin apakah ada tanggapan? Kita boleh berdiskusi di sesi tanya jawab ini. Bisa berdiskusi.
Oke, cukup katanya Ibu Vera. Ya, Bapak Ibu, kita akan membahas untuk yang tema tentang seksualitas secara komunal dan personal dulu ya. Silakan, tadi saya melihat Ibu Ita meraise hand terlebih dahulu, setelah itu nanti Bapak Dimas boleh menyusul. Silakan Bu Ita, saya persilakan. Baik, terima kasih Kesha. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, cuman terkait dengan topik kedua tadi, saya ingin menanggapi sedikit. Belakangan sering ya di media sosial atau di kaos anak-anak muda itu ada tulisan holy outside, horny inside. Terus kemudian atau act like a man of God but pervert inside gitu ya. Tadi setelah mengikuti bahan materi dari Pak Steve, saya pikir ini sudah tidak lucu lagi. Sebelumnya saya menganggap itu lucu ya, tapi sekarang saya pikir sudah tidak lucu karena ini pemikiran seperti ini mungkin diakibatkan oleh sex repression tadi Pak. Jadi sepertinya kita mempunyai semacam split personality gitu loh Pak. Itu aja sih. Jadi sebelumnya saya rasa lucu kok. Sekarang setelah saya pikir-pikir menjadi miris, itu aja Pak. Terima kasih atas materinya hari ini. Oke, ya terima kasih Bu Ita. Ya. Saya tidak perlu menanggapi ya karena itu respon ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ita. Sepertinya memperluas pandangan kita juga. Saya malah baru tahu kalau anak muda ada yang pakai baju itu. Sepertinya lingkungan saya kurang luas begitu ya. Kebetulan saya pernah lihat di KRL. Iya, baik Bu. Oke, terima kasih Bu Ita sekali lagi. Silakan Bapak Demas, kemudian nanti dilanjutkan Pak Diki, dan terakhir mungkin Pak Bu Foni atau Pak Foni ya ini. Boleh melanjutkan, kemudian mungkin baru kita masuk. Kalau ada waktu, kita akan teruskan kembali. Silakan Pak Demas. Ya, terima kasih Mbak Kezia. Saya mau bertanya untuk topik kita minggu lalu, dan ada hubungannya nanti dengan topik kita hari ini, Pak. Saya tertarik dengan sub bagian yang dibicarakan Pak Stef dalam pemaparan materi kemarin, bahwa kenikmatan seksual adalah soal keutuhan sebagai manusia. Di saat seseorang menikmati seksual itu sampai pada puncaknya, maka seluruh organ tubuhnya akan menikmati hal itu. Tetapi jika hal itu terpotong, seperti kita minggu lalu, sudah nikmat-nikmat terpotong, dan itu tidak enak Pak. Gitu. Jadi itu tentu berbawa pengaruh. Dan kadang dalam budaya, kita masih berpikir bahwa tugas seorang istri adalah cukup suaminya saja yang mengalami puncak kenikmatan. Jadi di saat suaminya mengalami ejakulasi, selesai sudah tugas. Dia tidak memikirkan bahwa istrinya juga harus mengalami orgasme dan ejakulasi. Dan itu adalah bagian yang terus terbawa. Padahal ini ada suatu keutuhan. Terlepas dari itu semua, Pak, SD kita zaman dulu tabu sekali di sekolah mengajar tentang pendidikan seks. Tabu. SMP hanya kenal sedikit, SMA juga sedikit. 10 tahun terakhir ini, SD kelas 6 sudah diajarkan secara utuh tentang organ-organ seks, bentuk dan fungsi. SMP diperdalam, dan SMA lebih dalam sampai kepada semua proses dan siklus yang ada di dalamnya. Apakah gereja juga mengalami transformasi seperti ini? Karena ini hal yang serius. Pas Steph tadi menyinggung tentang di UKDW ada mata kuliah tentang spiseks, spiritualitas dan seksualitas. Apakah ini juga merupakan bagian mata kuliah dari seluruh mahasiswa teologi di seluruh Indonesia? Sehingga dalam hubungannya nanti mereka terjun ke lapangan di gereja, apakah mereka berani untuk merubah tatanan yang selama ini sudah berjalan? Bahwa ini penting, gereja adalah seksualitas. Dan itu harus diubah. Selama ini belum pernah ada saya lihat itu. Dan apakah mahasiswa nantinya di ladang pelayanan, mereka mau menjadi perubah atau pionir yang bisa merubah? Atau justru mereka akan turun karena berhadapan dengan struktur organisasi di gereja yang melarang hal itu? Nah, ini pertanyaan saya Pak, karena ke depan kita akan terus seperti ini. Terima kasih Pak Stef. Terima kasih Pak Demas. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama Pak Demas, justru saya senang Bapak menangkap ya. Jadi sekali lagi ini kan forum Bina Teologi ini kan bukan untuk menjawab boleh tidak, betul ya Pak ya. Apa salah benar bukan itu, tapi justru bagaimana diskursus begitu ya. Dan Bapak menangkap itu. Jadi memang Pak ketika coba untuk diimplementasikan,
materi kita selama 1 bulan ini, 4 kali sesi ini mengajak kita berpikir kalau begitu bagaimana dengan relasi suami istri, begitu ya, dan apakah juga gereja memikirkan hal itu juga ya, misalnya mengajarkannya seperti itu, seperti apa menanggapinya? Oh, ini satu hal yang serius, ini bukan menyangkut wah ini kan urusan ranjang, no, ini menyangkut soal diri kita, begitu ya, seksualitas kita. Lalu kemudian kalau tadi di sekolah, memang Pak, saya melihat juga di keponakan saya di sini juga SD juga ternyata mulai diajarkan. Tapi pertanyaan saya, sampai sejauh mana pendidikan di Indonesia ketika sudah SMA misalnya ya, apakah hanya sebatas kepada mengajarkan organ, ataukah sebetulnya juga ya diimbangi begitu ya dengan bagaimana sih nilai-nilai? Nah ini kan yang menurut saya menjadi penting. Kalau Bapak bertanya bagaimana dengan gereja, Pak, saya kurang tahu bagaimana gereja-gereja. Memang itu pun menjadi pertanyaan. Saya ingat betul ketika saya masih menjadi pendeta jemaat di GKMI Pati, begitu ya, untuk kalangan pemuda waktu itu, begitu ya. Berarti sebelum tahun 2006, begitu, karena saya 15 tahun di sana. Dan ketika saya membuat satu seri materi untuk pemuda, begitu ya, tentang seksualitas, begitu, wah itu menjadi heboh sekali. Mereka ini Bapak kok mengajarkan begini dan begitu. Mari justru malah ini pemuda-pemudi perlu tahu begitu secara tepat begitu ya. Secara benar apa sih itu. Nah, itu. Yang ketiga Bapak kalau bertanya, bagaimana Pak kalau UKDW? Maaf kalau saya salah, tapi sejauh yang saya tahu kayaknya baru di Fakultas Teologi UKDW yang menjadikan spiritualitas dan seksualitas sebagai sebuah mata kuliah. STFT Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta ya atau ST Jakarta dulunya memang punya forum-forum ya, bahkan forumnya bersifat internasional. Tapi sejauh yang saya tahu adalah melalui seminar-seminar begitu ya. Tetapi untuk itu menjadikan sebuah mata kuliah sejauh yang saya tahu kok baru UKDW, Fakultas Teologi UKDW yang mengajarkan tentang spiritualitas dan seksualitas sebagai satu kesatuan. Nah, memang Pak ide ini adalah dipicu oleh pemikiran saya bahwa ini kok nggak sudah saatnya ya calon pemimpin gereja ini perlu jangan dikotomis terus begitu ya. Kalau enggak kan nanti ngikutin pandangan-pandangan yang berabad-abad. Perlu ada reformasi pemikiran begitu ya. Nah, sehingga diharapkan ini akan membuahkan hasil. Nah, kalau Bapak bertanya apakah ini juga akan menjadi tantangan, walau alam, tetapi sejauh yang saya tahu Pak dari alumni mereka sih beberapa misalnya yang pernah saya memimpin untuk acara Pak Sutri juga mulai mengajak untuk berbicara tentang eros. Lalu kemudian nanti bulan ini saya juga di sinode rayon GKJ khususnya untuk pemuda-pemudi juga berbicara tentang seksualitas begitu ya, terkait dengan spiritualitas. Nanti saya sebagai pembicara plus menghadirkan seorang dokter medis, wah itu kan baik ya Pak ya, menjadi satu kesatuan. Itu jawaban saya Pak Dimas. Saya kembalikan pada Keisha. Ya baik, terima kasih Pak Dimas dan juga Pak Stef. Ya Bapak Ibu silakan kepada Pak Diki, mungkin kira-kira ada pertanyaan. Ya, terima kasih Kesia. Aku ya. Halo Pak Stef, selamat sore ketemu di sini. Ya. Menarik Pak. Sebenarnya kalau Bapak berpijak pada teologi inkarnasi sebagai dasar rekonstruksi untuk seksual teologi. Nah ini saya kira menjadi sebuah jalan untuk juga reshaping tentang bagaimana gereja-gereja Protestan itu melihat Maria sebagai bagian dari inkarnasi itu, gitu. Karena bagaimanapun juga teologi inkarnasi memang tidak bisa lepas dari seorang yang bernama Maria. Hanya saja memang Protestan selama ini tidak memberikan ruang yang cukup untuk Maria sebagai bagian dari devosinya, karena memang penghayatan kita berbeda. Nah, apakah menurut Bapak hal ini dalam hal Maria sebagai bagian dari teologi inkarnasi itu menjadi sesuatu yang sentral sebagai reshaping ajaran Protestan, begitu untuk khususnya untuk tadi seksual teologi. Yang kedua, kalau bicara tentang Maria di dalam Injil Lukas itu ketika dia mendapatkan sebuah berita tentang dari malaikat Gabriel bahwa dia akan menjadi jalan kelahiran Yesus, kalimat terakhir itu menurut saya ketika saya mengingat itu, saya merasa merinding. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
ketika ini dibaca oleh orang-orang yang punya orientasi seksual yang katakanlah selama 1 bulan ini kita bahas, dan mereka membaca kalimat itu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, rasanya ini merupakan satu oase begitu untuk mereka. Tapi memang kembali pada konteks masyarakat yang rasanya masih kepo, menyuruh orang untuk kamu nggak normal. Tetapi sebenarnya kalau dilihat orang-orang yang punya orientasi seperti itu rasanya sebagian, tentu saya ingat dulu ketika masih mahasiswa bersama Pak Stef, ketika kami harus dalam program sosial di asrama ketemu dengan waria, apapun itu, mereka merasa bahwa aku menerima diriku apa adanya begitu. Tapi rasanya masyarakat ini yang rasanya masih banyak kepo dan nggak bisa menerima hal itu. Terima kasih Pak Stef. Ya, terima kasih Pendeta Diki. Nah, jadi begini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi kalau tadi Pendeta Diki mencoba mengangkat bagaimana mencoba memahami tentang inkarnasi Yesus, juga mencoba melihat tentang Maria, menurut saya bisa saja dan menurut saya baik. Ya, karena itu berarti berbicara soal proses, ya, proses. Ketika kita bicara soal inkarnasi Yesus kan berbicara soal proses, ya, proses kehamilan itu sendiri sampai proses melahirkan, dan bahkan begitu ya, Yesus pun lahir begitu ya, melalui jalan yang sama sebagaimana saudara dan saya, kita manusia. Nah, ini menurut saya semakin menegaskan bahwa inkarnasi Yesus adalah bukan bualan. Inkarnasi Yesus juga bukan sekedar sebuah rekaan, tetapi kitab suci justru menegaskan itu. Ini semakin menandaskan tentang inkarnasi itu sendiri. Jadi kalau itu mau ditambahkan menurut saya sangat bisa. Berbicara soal seksualitas, dan Pendeta Diki mencoba menariknya kepada seks orientasi. Nah, memang inilah saudara, justru menurut saya dengan seri Bina Teologi ini, saya justru mengajak Anda untuk melihat, mari kita melihat tentang seksualitas secara lebih luas begitu ya, sehingga kita tidak dengan cepat untuk mencibir misalnya saudara kita yang kaum Baria begitu ya. Nah, itu hendaknya juga perlu kita lihat dengan respect begitu ya. Nah, saya rasa apa yang dilakukan selama ini oleh Fakultas Teologi UKDW dengan memberi ruang kepada mereka untuk boleh berbagi, lalu kemudian untuk membangun spiritualitas bersama dari berbagai latar belakang agama mereka, menurut saya satu hal yang baik untuk sebuah proses penerimaan, karena mereka pun juga perlu diterima dan dihargai. Tapi juga saya berharap tidak hanya berhenti sampai di dalam ruang kampus, tetapi juga bagaimana ketika berjumpa dengan saudara kita waria di jalan. Saya masih ingat betul kok ketika saya anak-anak ya, karena saya dilahirkan dari desa Pecangaan di Jepara. Saya ingat betul bahwa tetangga-tetangga saya beberapa itu juga waria. Kami menyebutnya wandu, ya, itu untuk sebutan untuk bahasa di daerah sana. Dan itu sebagai satu hal yang wajar begitu ya pada waktu itu. Nah, cuman memang dalam perkembangannya ini menjadi menjadi lebih negatif nampaknya. Nah, tapi toh itu sebuah realitas yang ada begitu ya. Nah, oleh sebab itu terkait dengan pertanyaannya Pendeta Diki tadi, justru menurut saya bahan kita ini mengajak kita untuk mari kita mencoba melihat tentang apa itu sex orientation, ya, yang menjadi sesuatu hal yang penting, menjadi bagian di dalam keragaman seksualitas begitu, yang memang tidak dipahami di masa-masa atau abad-abad yang lampau. Saya rasa itu Kesia respon saya. Silahkan kembali kepada. Oke, terima kasih Pak Stef. Begitu ya Pak Diki, kiranya menjawab untuk kegelisahannya, dan juga mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang sama. Baik, kita akan menuju kepada Pak Foni. Benarkah ya Pak Foni? Pak Samuel, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ibu, Kesia. maaf Ibu. Terima kasih. Namanya ada Samuel. Ya, Pak Stef. Ya, terima kasih untuk kesempatan bertanya. Tadi Bapak berbicara tentang spiritualitas dan seksualitas ada kaitan yang erat gitu ya. Nah, jadi kami baru ada kejadian anggota jemaat kami jelas LGBT. Nah, LGBT kemudian dia sakit dan meninggal karena sakit yang ditimbulkan oleh akibat LGBT-nya. Tapi orang ini saleh sekali. Tiap minggu kebaktian dengan rapi sekali. Nah, ketika dia meninggal menjadi kesulitan adalah
dia sudah pindah dari sebagai anggota gereja kami ke sebuah gereja di kota kami juga, tetapi yang berorientasi di sebuah gereja yang di Surabaya. Nah, karena ternyata setelah gereja yang di Surabaya yang di mana dia berorientasi itu pendetanya itu kan ada kasus sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi ada kasusnya adalah bahwa ternyata dia menggauli ada anak yang dititipkan kepada beliaunya, dan setiap kali digauli diajak doa dan sebagainya, dan anak itu menyimpan sedemikian rupa. Jadi digauli dan doa sedemikian rupa, sedangkan anak itu dititipkan oleh orang tuanya untuk bertumbuh di dalam spiritualitas dan iman. Nah, setelah itu, setelah anak ini juga tidak pernah mengadu dan sebagainya, tutup mulut rapat. Kemudian dia waktu dia mau menikah, bapaknya itu dengan inosennya minta si pendeta yang menggauli anaknya itu untuk pemberkatan. Anak ini kemudian memprotes dan histeris. Nah, karena kejadian itu, gereja di Magelang, di kota kami yang berorientasi ke pendeta dan gereja itu syok demikian rupa, langsung ganti nama, tidak orientasi ke sana lagi. Nah, sekarang karena kondisi ini, lalu sama sekali gereja itu tidak eksis lagi begitu. Dan jemaat kami akhirnya ya oleh temannya laporkan ke gereja, tentu dilayani, kemudian diteruskan oleh gereja lain gitu. Nah, apakah yang terjadi, pertanyaan saya adalah semoga saya tidak keliru, apa yang terjadi kepada pendeta yang sedemikian dipuja oleh umatnya, melakukan hal itu tapi dibarengin dengan doa yang sedemikian rupa, apakah ini kita membaca pikiran aja, apakah mengkaitkan spiritualitasnya itu dengan seksualitas yang itu. Tentu istrinya yang luar biasa potensi sebagai pengkhotbah yang luar biasa juga sekarang sama sekali tidak pernah muncul. Jadi entah korban suaminya atau pemahaman seksualitas dan spiritualitas yang keliru seperti apa yang disampaikan Pak Stef itu, apakah itu ada kaitannya? Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Foni. Wah, ini pertanyaannya jadi sulit tuh ya. Tapi menarik ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi kalau kita justru yang di contoh kasus yang disampaikan Bu Foni, intinya adalah justru ini tidak bisa dikatakan itu adalah sebuah integrasi antara spiritualitas dan seksualitas. Tapi justru yang dilakukan adalah oleh pendeta itu, oleh orang yang bersangkutan adalah itu double abuse, Bu. Itu adalah spiritual abuse dan sexual abuse. Ya, jadi ini bukan yang topik kita merajut tentang seksualitas dan spiritualitas, bukan. Justru ini yang berbanding terbalik. Orang itu adalah melakukan spiritual abuse dan sexual abuse. Mengapa? Karena justru ketika kita berbicara tentang penemuan spiritualitas yang otentik, semakin orang itu spiritualis, maka dia semakin manusiawi. Nah, kalau seperti itu tindakan itu aja sudah tidak manusiawi ya, Bu. Apalagi itu spiritual ya. Jadi ini yang menurut saya perlu dipahami ya. Jadi dari perspektif saya itu bukan. Itu adalah abuse. Ya, terima kasih, berarti saya tidak salah mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Stefanus. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan pada Keisha. Baik, terima kasih Bu Foni telah sedikit membuka juga realita yang terjadi di lingkungan kita begitu ya, dan menjelaskan dari Pak Staf. Kemudian lanjutkan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Pak Stef. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih sekali. Ini mengubah pandangan saya tentang spiritualitas. Betul. Dengan paparan Pak Stef ini. Berulang kali Pak Stef mengatakan bukan tubuh itu bagian saya, tapi saya adalah tubuh. Dan paparan Pak Stef berpijak dari pandangan itu. Tubuh adalah saya. Lalu kemudian ada penjelasan Pak Stef juga. Ini maaf Pak Stef, saya ngomongnya pelan-pelan memang begini.
Pak Steve berulang kali juga mengatakan bahwa pernah saya dengar tadi bahwa spiritualitas itu bermula dari persetubuhan atau saya adalah tubuh. Awalnya dari situ. Jadi pandangan apapun tentang spiritualitas, ya kalau saya tangkap nanti tolong diluruskan ya Pak Steve, itu bermula dari pandangan kita tentang tubuh atau kita tentang tubuh itu. Lalu tadi beberapa pertanyaan mengatakan ya sekitar ejakulasi tentang apa namanya libido, ya pertanyaan-pertanyaan masih sekitar itu. Saya jadi kemudian tidak mau lagi berbicara itu. Yang justru Pak Steve mau katakan itu memang spiritual seksualitas. Tetapi Pak Steve mau mengatakan bahwa seksualitas atau teologi tubuh itu adalah manusia. Pak Steve sedang berbicara tentang manusia. Bukan seksualitas itu ansih. Ya. Lalu kemudian saya berpikir lagi karena saya membaca bukunya Soekarno, saya membaca kisahnya Soekarno, saya membaca bahwa Soekarno adalah seorang seniman, saya membaca bahwa Soekarno adalah jenius, ya. Lalu dia adalah politikus dunia. Nah di situ saya menemukan paparan Pak Steve tentang siapa diri Soekarno itu, bahwa kalau Pak Presiden Soekarno itu punya banyak istri, saya melihatnya sekarang berbeda. Bahwa dialah manusia. Itu bukan karena libido. Tapi dialah manusia, termasuk juga hal-hal yang lain, perhitungan politik dan sebagainya. Oke. Kemudian begini Pak Steve. Tadi Pak Steve menyinggung saya seorang guru gitu ya. Ketika saya berhadapan dengan murid, saya tidak akan memegang bahu perempuan, anak perempuan, murid saya perempuan dipegang. Padahal kan tidak masalah sebenarnya. Saya menghindari itu. Saya akan memegang bahu anak laki-laki. Tapi saya tidak akan memegang bahu anak perempuan. Karena itu saya tahu persis konstruksi sosial. Saya mau melihat anak ini adalah manusia. Tapi karena konstruksi sosial, maka saya batasi barrier-barrier tentang seksualitas. Seringkali itulah pandangan tentang manusia, Pak. Jadi begitu sempitnya manusia itu. Kita lihat. Sehingga kemudian tolong dikoreksi Pak Steve. Apakah betul sebetulnya seksualitas itu adalah proyeksi diri kita sendiri terhadap orang lain. Atau pandangan kita orang lain itu yang menentukan. Sebetulnya kita sendiri yang menentukan. Bukan orang lain yang menentukan. Ya, begitu pasti. Tolong diluruskan atau bagaimana. Terima kasih pasti. Terima kasih Pak Teguh. Senang bisa berjumpa dengan Pak Teguh sebagai pimpinan satu angkatan. Nah, jadi menurut saya begini ya. Jadi kembali kepada apa yang tadi disampaikan. Yang pertama bahwa kalau kita melihat pada abad sekarang ini, berbicara soal spiritualitas itu bukan sesuatu yang dikotomis. Itu yang perlu diketahui. Sehingga spiritualitas adalah berpijak pada diri, ya, pada the self, begitu ya. Nah, ketika kita membahas tentang perjumpaan spiritual dan seksualitas, maka dimensi ini yang perlu kita dapat titik temunya, yaitu bahwa the self itu, bahwa aku adalah tubuh. Kan sudah saya bahas yang lalu ya, bahwa tubuh dalam artian ya ini keutuhan kita, begitu ya. Dan berbicara soal seksualitas itu ya kedirian kita ini, karena seksualitas kan menyangkut soal perasaan kita dan sebagainya, begitu ya. Nah, secara utuh. Nah, dari situlah sebetulnya kita bisa membangun akan spiritualitas kita. Nah, lalu kemudian yang kedua, kalau tadi Pak Teguh misalnya mengatakan bahwa memegang tubuh bahu siswi begitu ya. Nah, kok ini juga mencoba tidak melakukan. Nah, inilah Pak Teguh, dengan Pak Teguh menyampaikan ini menunjukkan sebetulnya bahwa berbicara soal seksualitas itu ada berbicara soal tarik-menarik antara apa yang disebut, yang lalu sudah saya singgung sedikit, esensialisme
sesuatu yang esensi sebetulnya tidak apa-apa. Wong sama-sama manusia yang memahami ini adalah seksualitas, ngerti ya, secara positif. Tetapi ada konstruksi sosial ya yang mungkin berbeda dengan ini ya, sementara kita ada di tengah-tengahnya. Nah, disinilah memang dibutuhkan menurut saya sikap yang bijak, begitu ya, sikap yang bijak. Karena apa yang kita pandang itu sebagai sesuatu hal yang yang baik, yang benar, dan ini tidak apa-apa, bisa jadi itu menjadi masalah bagi masyarakat yang mungkin pemahamannya berbeda dengan kita. Nah, disinilah menurut saya proses edukasi itu menurut saya menjadi penting. Maka tadi saya katakan bahwa ini menjadi bahan edukasi bukan hanya bagi gereja tapi juga bagi masyarakat, begitu ya. Nah, sehingga jangan sampai kemudian orang lalu berpijak hidup ini dibatasi, ini boleh tidak boleh. Dan akhirnya nilai kemanusiaan itu tidak bisa dirayakan kan. Padahal sebetulnya ya ketika kita bisa berjumpa sebagai manusia secara sekali lagi secara utuh dengan respect, hidup ini sangat menyenangkan begitu ya. Tanpa harus tadi jatuh. Nah, seperti contohnya Bu Foni tadi begitu ya, akhirnya double abuse begitu ya, terplesetnya ke sana ya itu. Nah, kemudian yang terakhir kok kalau tadi Pak Teguh juga menyinggung soal misalnya pandangan terhadap Presiden Soekarno misalnya sebagai contoh, ya kita perlu melihat seksualitas itu secara utuh begitu ya, dalam artian secara luas begitu. Soal apakah kita berbeda, ya tentunya karena kita punya pijakan konsep iman yang berbeda ya, misalnya seperti itu. Tetapi kita tidak dengan terlalu cepat kemudian memberikan penghakiman ketika memang seperti itu, kecuali misalnya kita bisa berpendapat ketika itu ada sesuatu hal yang bersifat abusive menurut saya, sexual violence ya tentunya kita harus speak up ya, harus berani berbicara begitu ya, sehingga hal-hal semacam ini tidak terus terjadi. Maka saya senang misalnya contohnya misalnya sinode GKS ya, Gereja Sumba. Ketika kawin tangkap masih terus berlaku sampai hari ini, gereja sinode gereja Kristen Sumba berbicara keras begitu ya, dan itu menurut saya satu hal yang baik ya, bahwa gereja perlu juga memberikan suaranya mengkritisi ketika terjadi sexual abuse di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah fungsi garam dan terangnya kita ya di situ itu menurut saya begitu. Itu ya Pak Teguh yang bisa saya respon untuk pertanyaan atau apapun yang tadi. Terima kasih Mas Steve. Ya, terima kasih Pak Teguh dan juga Pak Steph. Ya, ada pertanyaan yang akan saya bagi lewat PPT. Sebentar ya, saya coba share screen. Ya. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit begitu ya. Baik. Ini terlihat nggak ya PPT saya? Ya, terlihat Kesya. Ya. Ya, ini jadi intinya adalah saya coba rangkum. Jadi eros itu sempat dipandang sebagai sesuatu yang kadangkala tidak dirayakan begitu ya Pak, bahkan juga dihakimi. Nah, kemudian Pak Mario ini mencoba untuk bertanya, kira-kira bagaimana cara kita untuk dapat menceritakan atau mungkin mengantisipasi kiat-kiat supaya eros dan seksualitas ini tidak disalahartikan, terutama bagi muda-mudi di zaman sekarang. Begitu Pak Steph. Iya. Ya, bagaimana sih untuk saya rasa dari penjelasan saya sudah menjadi jelas ya bahwa eros itu menyangkut soal daya ya, daya vitalitas dalam seluruh keberadaan kita ya, sebagaimana sudah saya jelaskan. Nah, oleh sebab itu kita perlu meluruskan ini ke dalam lingkungan di sekitar kita. Ya, khususnya kalau ditanyakan ini termasuk misalnya di kalangan muda-mudi atau juga bahkan juga di kalangan suami istri. Nah, maka kalau ditanyakan bagaimana untuk mengantisipasinya, ya menurut saya mari diberikan edukasi, begitu ya, pemahaman bahwa eros itu ada sebuah kekuatan cinta yang murni, karena bisa jadi selama ini menjadi keliru karena pandangan kita yang keliru tentang hal ini. Ya, cara penanaman kita tentang apa itu eros menjadi sempit begitu kan, bahwa eros itu adalah hanya sebatas soal alat kelamin. Nah, ini yang justru menurut saya yang perlu untuk diluruskan ya, dengan cara apa? Diedukasi begitu, dengan diedukasi. Dan itu memang butuh waktu.
Itu jawaban saya untuk saudara atau Bapak Mario Kalingkong. Silakan, Keisha. Ya, kurang lebih begitu ya, Pak Mario. Tadi saya juga merasa kalau Pak Stef tadi sedikit bercerita ya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang lain tentang bagaimana mengantisipasi. Nah, kemudian sebentar saya lihat dulu. Ya, ada sekitar 10 menit. Ada satu lagi pertanyaan Pak Stef. Mungkin baru kita pindah ke materi tentang eros ya, Bapak Ibu. Ada satu lagi pertanyaan. Saya coba bagikan. Nah, ini dari Bu Marina Berlian. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oh iya. PPT saya? Oke, sudah terlihat ya. Jadi Bu Marina Berlian ini mencoba mengambil sudut pandang dari Islam begitu ya, tentang Al-Quran. Di Al-Quran ada istilahnya bagaimana mereka harus membaca ayat itu dulu ya sebelum berhubungan intim, dan kemudian baru mereka bisa sholat dulu juga baru berhubungan intim. Nah, apakah kemudian ini dapat dikatakan bahwa Islam ini jauh lebih holistik memandang seksualitas daripada Kristen? Atau seksualitas yang dimaksud dalam Islam ini lebih ke ranah secara seksual pleaser aja? Bagaimana Pak Stef mungkin mau merespon? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marina. Ada beberapa hal yang saya mau garis bawahi. Satu, bahwa untuk pandangan saudara kita yang di kalangan Islam, begitu Muslim, memang mereka tidak memiliki permasalahan yang sebagaimana kita rumitnya di sesi 1 yang lalu, begitu ya. Jadi mereka memang boleh dikatakan melihat seksualitas sebagai sesuatu hal yang lebih holistik dalam artian bahwa mereka tidak mendikotomikan itu, begitu ya, daripada sejarah pemahaman Kristen, begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, memang ada berbagai macam pandangan yang memang berbeda, begitu, dalam prakteknya, begitu ya, tentang hubungan seksual di kalangan saudara kita Muslim dengan kita yang di Kristen, begitu ya. Misalnya ada pengaturan tentang saatnya, waktunya untuk boleh dan tidak boleh, begitu ya. Lebih kepada ada aturan-aturan waktu, misalnya begitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan kita menurut saya di dalam hal-hal yang teknis, tidak sampai diatur sedemikian rupa, begitu ya. Nah, hal semacam ini yang menurut saya perlu dilihat sebagai sebuah keragaman, begitu ya, karena tidak hanya saudara kita yang Islam, tapi juga pandangan daripada agama yang lainnya juga bisa berbeda, begitu ya. Nah, saya rasa itu Kesia ya jawaban saya terkait dengan keragaman perspektif. Ya, baik, kiranya membantu Bu Marina ya atas pertanyaan yang diberikan. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi kita tentang merajut seksualitas bersama komunal dan personal sudah selesai tentang tanya jawab. Apakah Bapak Ibu ingin bertanya juga dari pertemuan kita minggu lalu tentang eros sebagai kenikmatan seksual yang kudus, begitu? Mungkin kalau Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung boleh mengangkat tangan, karena tadi saya sedikit membaca di kolom chat itu semuanya hampir tentang komunal dan tentang yang materi hari ini, begitu ya, dan sesi kita pada saat itu sudah habis. Atau adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi minggu lalu? Silakan boleh mengangkat tangan. Oke, ada Bu Pendeta Ita. Silakan Bu Ita untuk memberi pertanyaan. Terima kasih, maaf saya tidak bisa on cam karena ya, tidak apa-apa Ibu Ita. Iya. Tidak apa-apa Ibu. Jaringan Pak, ya. Jadi saya sudah bikin pertanyaan juga di kolom chat, tapi mungkin tidak terbaca, saya ulangi. Ya, silakan. Bagaimana kira-kira Pak keterhubungan antara atau menghubungkan antara spiritualitas atau seksualitas seorang pendeta yang selingkuh dengan jemaatnya atau selingkuh dengan sesama pendeta? Apakah spiritualitasnya yang keliru atau pemahaman seksualitasnya yang keliru gitu? Karena dalam pemahaman kita, pendeta itu ya tidak semua, tapi secara umum pendeta itu dianggap ya sudah harus lepas dari hal seperti itu gitu, sudah lulus lah gitu. Tapi kenapa kok justru
dengan jemaat. Kenapa kok justru dengan sesama pendeta gitu, dan ketahuan itu masalahnya. Kalau nggak ketahuan kan nggak jadi masalah gitu kira. Tapi ketahuan dan akan mengganggu keimanan sesama pendeta dan juga pasti akan mengganggu keimanan jemaat gitu Pak. Mohon pencerahan Pak. Terima kasih Pak Steph. Ya, terima kasih. Ya, Bu Ita, saya rasa apa yang Ibu sampaikan ini banyak terjadi ya dalam kehidupan kita, dan itu bisa melanda siapapun juga. Nah, dan dalam hal ini yang Ibu contohkan ada di kalangan para pemimpin gereja. Nah, kalau mau ditanyakan ini sebetulnya salahnya di mana? Sebagaimana tadi sudah saya singgung sedikit bahwa satu, menurut saya gereja harus mengalami pertobatan. Pertobatannya adalah pertobatan pemahaman tentang alienasi seksualitas. Ya, jadi karena bisa jadi bahwa banyak para pemimpin gereja juga, dan saya rasa memang banyak sekali para pemimpin gereja yang memahami tentang seksualitas tidak sebagaimana yang sudah kita coba gumuli 1 bulan ini. Ya, maka yang terjadi adalah alienasi. Nah, ingat bahwa ketika terjadi alienasi, maka yang terjadi adalah karena dorongan seksual itu adalah, dan eros itu adalah juga menjadi sebuah daya. Nah, justru yang terjadi adalah semacam itu. Nah, ini sebaliknya ketika orang mencoba memahami, begitu ya, pemahaman secara baru tentang apa itu seksualitas. Ketika orang mau mencoba mempelajarinya, mau mencoba untuk merengkuhnya atau merangkul seksualitasnya dengan segala dinamikanya, maka justru dia akan menjadi orang yang utuh. Nah, ketika dia menjadi utuh, mencoba melihat akan semuanya itu ya sebagai satu bagian daripada kalau pakai bahasa rohaninya adalah sebagai anugerah Allah, maka saya yakin bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi. Begitu. Karena kedewasaan seksualitas seseorang itu akan juga tercermin di dalam sikapnya. Begitu. Nah, jadi lalu dari sini kita bisa menjumpai, sekali lagi menurut saya sama dengan ceritanya Bu Foli tadi, yang terjadi adalah split. Akhirnya split. Ya, satu sisi adalah spiritualitasnya seolah-olah adalah tampak begitu karena tetap melayani, tapi yang lain justru yang terjadi semacam itu. Nah, dari materi hari ini kan justru yang saya ajak adalah bagaimana sih kita mau mencoba melihat bahwa di dalam seksualitas dan spiritualitas itu di sana ada satu titik yang sama, yaitu manusia ini. Ya, seksualitas kita itu menjadi pijakan kita membangun seksualitas kita secara sehat. Dari seksualitas yang secara sehat maka akan melahirkan akan spiritualitas yang otentik. Sekali lagi, seksualitas yang sehat dalam perspektif pemahaman maka akan melahirkan spiritualitas yang otentik. Itu Bu Ita jawaban saya untuk pertanyaan Ibu. Saya kembalikan pada Kes ya. Terima kasih Pak Steph. Ya, terima kasih Pak Steph dan juga Bu Ita. Ada lagi Pak Paulus berangkat tangan BTRSN. Silakan Pak Paulus. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Walaupun ini mepet, maaf sebelumnya saya tidak open kamera karena lagi di luar. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Stefanus buat pencerahannya untuk membaca ulang tentang seksualitas dan spiritualitas dan integrasinya. Saya rasa mungkin pergumulan kita di dunia kekristenan itu adanya kemandekan atau kemacetan dialog intrareligius ketika memandang korelasi antara spiritualitas dan seksualitas. Sehingga sadar atau tidak, masyarakat bisa, masyarakat Kristen khususnya, ya juga masyarakat umum, bisa melihat bahwa ternyata ketika memandang ini, tidak satu suara seperti itu. Sehingga mereka bisa menjadi, wah ini Kristen yang mana ini yang diikutin? Lalu jatuhnya ke, oh yang ini tepat karena sesuai dengan Alkitab. Lalu kalau yang progresif dinilai sesat, lalu ya nggak usah, sudah miring seperti itu ya. Sama seperti ketika melihat persoalan LGBT lah, katakanlah itu kan juga tidak satu suara. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, yang ini mungkin menjadi pergumulan kita bersama, mungkin sebagai penutup sesi ini atau penutup diskusi ini, bagaimana pekerjaan rumah dialog intrareligius itu bisa dibangun sebagai bentuk usulan dari Pak Stefanus atau juga kita semua mungkin
untuk melihat bahwa supaya tidak ada polarisasi ketika memandang integrasi seksualitas dan spiritualitas. Seperti itu, Pak. Terima kasih, selamat malam. Oke, mungkin saya bisa menanyakan apa yang Paulus maksudkan dengan dialog intrareligius ini, supaya saya tidak salah merespon. Oke, baik. Dialog intrareligius itu yang saya maksudkan sederhana saja, seperti dialog sesama orang Kristen, tetapi mungkin berbeda aliran, seperti itu, berbeda teologi. Kan ada Pak. Ya, itu. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, jadi satu yang perlu diketahui bahwa memang inilah realitas ya, begitu. Saya rasa di sepanjang segala abad dan tempat, bahkan sejak para rasul pun tidak ada pandangan yang sama. Ini yang perlu kita sadari, begitu ya, bahwa muncul perbedaan-perbedaan pandangan satu dengan yang lain. Dan kalau juga saya menelusur di dalam secara spiritualitas, itu pun juga tidak ada yang sama, begitu. Itu yang ada. Nah, cuman bagaimana yang Pak Paulus tadi sampaikan adalah bagaimana ketika kita di dalam kehidupan ini kita mau mencoba untuk membicarakannya secara bersama-sama untuk membangun bersama-sama. Ya, jangankan menurut saya dengan kelompok-kelompok yang lain. Saya yakin dalam sebuah atau dalam satu sinode pun itu belum tentu satu suara. Nah, ini yang menurut saya menjadi sebuah tantangan, begitu ya. Nah, menurut saya kok apakah itu lebih kepada di kalangan denominasi satu dengan yang lain itu penting, tetapi juga menurut saya adalah juga di dalam satu sinode sendiri misalnya. Itu pun juga saya yakin belum tentu sama, ya. Nah, oleh sebab itu yang penting adalah bagaimana ada ruang-ruang untuk mendiskusikannya. Itu yang menurut saya dari pertanyaan Saudara Paulus ini, itu yang menurut saya penting untuk dilakukan, begitu ya. Karena saya berharap kami berharap melalui Bina Teologi ini kepada Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu juga akan membawa ini ke dalam gereja, ke dalam tempat di mana Bapak Ibu berkarya. Karena berbicara soal seksualitas kan berbicara tentang manusia, yaitu kita sendiri, ya. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mendialogkan, membicarakan, mempercakapkan mungkin istilahnya ya. Ini menjadi satu kepentingan bersama untuk membangun seksualitas yang transformatif. Baik, itu respon saya. Kesia, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Stef. Kiranya menjawab ya Pak Paulus. Ya, menjawab. Walaupun berikutnya ada pertanyaan satu lagi dari pertanyaan itu. Tapi mungkin waktunya mepet, mungkin Pak Stef bisa singkat aja. Waktu sampai jam 8 sekiranya ini boleh ya Pak Stef dilanjutkan pertanyaannya? Oke, kalau masih ada. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi Pak Stef menggunakan kata dialog. Nah, sampai di tahap mana dialog itu perlu dilakukan dan sampai di tahap mana dialog itu tidak perlu dilakukan atau dilanjutkan. Karena bagaimanapun seringkali yang terjadi adalah kayak orang debat kusir seperti itu ya, atau ngotot maju, ternyata malah benturan dan itu bisa memungkinkan membuat masyarakat Kristen atau umum menjadi terpecah seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, kalau ditanyakan soal dialog itu seperti apa, memang kata dialog ini bisa dimaknai dengan berbagai macam pengertian dan itu bisa diwujudkan tentang berbagai macam bentuk ya, begitu ya. Entah itu istilahnya konven lah, entah itu seminar kah atau apapun. Yang penting adalah orang mencoba mendialogkannya. Nah, tentunya kalau ini pada aras semacam itu tentunya diharapkan apa yang disebut dengan debat kusir tidak terjadi ya, karena ketika kita mencoba menseminarkan kan orang boleh setuju boleh tidak dengan narasumber begitu ya, cuman yang penting adalah bagaimana itu mendialogkannya begitu ya. Tentu kalau itu sampai sudah kepada debat kusir menurut saya itu sudah bukan dialog yang sehat lagi, dan menurut saya ya sebaiknya memang tidak diteruskan. Dan semoga itu semestinya tidak terjadi ya, Saudara Paulus, kalau itu ada pada aras-aras tertentu. Begitu. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Kesia.
Apakah memang masih ada atau tidak yang ingin bertanya? Ya, ada. Kalau tidak, ada 2 lagi Pak. Yang pertama Pak Oke, Tohom, silakan. nanti ada yang via chat saya akan tampilkan kembali. Oke, baik. Ya, silakan Pak Tohom dulu, baru kita akan pindah ke via chat ya Bapak Ibu. Iya, ini sesi 3 Pak Steve. Kan pengertian eros itu kan kita pahami di bidang teologi ya. Tetapi sebenarnya setiap budaya kita tuh punya pandangan seksualitas. Nah, barangkali Pak Steve bisa menyampaikan kepada kami salah satu atau beberapa suku bangsa cara pandangannya terhadap eros itu sendiri. Karena jujur waktu pertama belajar bahasa Yunani, kenapa agape menjadi satu kata baru yang menarik dalam tradisi itu? Karena tindakan Yesus yang luar biasa itu, yang dahsyat itu, yang membuat ini apa ini, jenis apa ini, jenis kasih apa gitu. Sehingga rasanya eros menjadi di bawah. Padahal kan bukan itu maksudnya, bukan. Namun tetap karena kita sudah belajar sedemikian rupa tapi tanpa melihat pendekatan-pendekatan eros dari sisi suku Jawa, Bali, kita ngerti. Kita cuma punya bahasa dalam bahasa Indonesia, cinta, kasih, sayang. Kadang orang bilang kalau cinta itu salah. Nggak boleh bilangnya sayang aja gitu ya. Kita kalau tradisi Katolik kan aku mencintaimu, kita tuh jarang menggunakan mencintaimu, aku mengasihimu. Jadi kadang bisa disalah tafsirkan kalau bilang I love you gitu ya, kalau bahasa Inggris kan itu. Jadi mohon pencerahannya pasti dari beberapa suku bangsa sebenarnya pandangan eros dari sisi budaya Indonesia itu gimana? Terima kasih. Iya. Baik, Pak Tohom, ini pertanyaan yang berat. Saya katakan bahwa begini, kalau berbicara jelas, berbicara soal eros, karena kita ada dalam percakapan secara teologis, memang maka kita mencoba melihat dari secara mitologi Yunani. Nah, tetapi memang kita juga harus melihat bagaimana si eros itu sendiri. Jelas benar Pak, jadi kalau bicara soal eros, apalagi kalau bicara soal Indonesia, itu berarti berbicara tentang suku-suku di negeri kita, ya. Dan ketika orang memahami tentang eros itu akan menjadi berbeda satu dengan yang lain, ya. Itu pun juga tentang eros bagaimana itu diwujudkan, begitu ya, diwujudkan. Itu pun juga menjadi berbeda. Lalu zaman juga berbeda. Contoh misalnya, kalau saya mencoba mengacu ya di dalam budaya Jawa. Saya masih ingat betul misalnya dan budaya Jawa khususnya untuk kalangan generasi yang sudah sepuh begitu. Mereka memahami tentang eros itu tentunya berbeda dengan masyarakat Jawa muda pada saat ini. Kalau coba kita lihat kepada kakek dan nenek yang sudah sepuh begitu, yang sudah tua begitu. Bagi mereka eros itu ya kalau sore hari mereka masih bisa duduk di teras dengan menyodorkan sepiring kecil entah itu pisang goreng atau ketela goreng dengan minum teh bersama, itu adalah eros. Nah, itu tentunya tidak bunyi bagi anak muda sekarang. Begitu ya. Meskipun sama-sama di suku Jawa. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa berbicara soal eros, pewujudannya memang menjadi sangat berbeda satu terhadap yang lainnya, begitu. Lalu juga kalau kita misalnya mencoba membandingkan ya eros ya, misalnya ya Bapak Ibu, ini contoh ketika kita di Indonesia, ketika ada ulang tahun ya, misalnya ulang tahun sebagai wujud cinta kita kepada orang tua kita, begitu. Cara kita mewujudkan cinta kita, karena ingat karena eros itu adalah luas begitu, itu nggak bisa ketika kita membawa kepada orang tua kita satu rangkaian bunga mawar begitu ya kepada orang tua kita, selamat ulang tahun ya mah begitu. Bagi orang tua kita yang dalam budaya Indonesia akan menjadi sangat kaget, wong ulang tahun kok hanya dikasih serangkaian bunga. Itu akan berbeda ketika kita ke Amerika. Oh, di Amerika itu justru satu rangkaian bunga itu sangat berbicara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa eros harus dilihat kepada hakikatnya, tetapi membahasakan eros itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari konsep budaya, dari konsep waktu atau zaman setiap pribadi kita. Nah, saya rasa ini jawaban saya, Pak Tohom. Apakah ini cukup menjawab? Saya kembalikan kepada Keisha. Sementara cukup Pak, karena
Untuk sekarang cukup sih, sudah pembedaan itu membuat selalu salah mengerti soal istilah eros gitu ya. Itu yang tadi ya, atau pas semangat eros dari Aceh sampai Papua gitu supaya dapat pencerahan. Makasih. Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Tohom dan juga Pak Stefanus. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Marina Berlian. Apakah terlihat? Belum, sedang proses. Iya, sudah kelihatan. Nah, iya, mungkin saya coba menyingkat sedikit ya, Pak. Ini mungkin yang ditanyakan adalah ketika tentang inkarnasi, tentang bagaimana gereja sebagai inkarnasi kemudian ya. Apakah kemudian Bu Mara bertanya, apakah arti pada saat perjamuan kudus itu kita benar harus memandang roti dan anggur itu secara benar-benar tubuh dan darah Yesus, atau sebenarnya dianggap sebagai simbol? Karena ini hampir sama dengan pemaknaan tentang ini ya Pak ya, si roti dan anggur ini apakah secara simbol ataukah benar-benar darah dan tubuh Yesus? Ini sepertinya tentang tadi yang inkarnasi gereja, yang gereja harus hidup teologi inkarnasi. Silakan Pak Stef. Iya, oke. Mungkin pertanyaannya dari Bu Marina Berlian ini, satu yang perlu saya sampaikan bahwa kalau ditanyakan ini mungkin lebih mengarah kepada liturgi itu sendiri ya, begitu ya, dengan keyakinan yang ada. Nah, saya cuma mau menjawab singkat saja bahwa konsep tentang perjamuan kudus itu kalau coba kita lihat ketika berbicara soal tubuh Kristus, maka kan akan dibedakan tentang apa yang disebut dengan transubstansial, sebagaimana sesuai kita dari gereja Katolik, saya rasa ya, di mana itu mengatakan bahwa itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus ketika sudah dikonsekrasi, sudah didoakan. Nah, tetapi kalau coba dilihat di dalam kalangan gereja-gereja reformasi, gereja-gereja Protestan sangat beragam. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah konsubstansial. Konsubstansial itu artinya bahwa itu adalah benar-benar roti dan anggur saja, tetapi Kristus hadir di tengah-tengahnya. Ya, itu berarti konsubstansial. Tetapi memang ada pandangan yang ketiga bahwa enggak, itu adalah merupakan sebuah simbol, begitu ya, simbol saja, begitu ya, dan tidak lebih daripada itu. Jadi menurut saya ada keragaman. Jadi kalau ditanyakan harus yang mana, menurut saya kita perlu kembali kepada pemahaman masing-masing denominasi, begitu ya. Tetapi sekaligus juga kajian-kajian teologi. Cuman memang sih saya tidak mau membahas ini cukup panjang karena sekali lagi ini lebih mengarah kepada pemahaman dalam konteks liturgi, begitu ya. Itu jawaban saya. Semoga ini menolong untuk Bu Marina. Saya kembalikan kepada Keisha. Oke, terima kasih Pak Stef dan semoga menjawab ya Bu Marina. Apakah Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, nanti ini ada dari Pak Gorbi Daramo. Saya coba bacakan ya. Izin bertanya Pak, bagaimana dengan gereja yang tidak memperbolehkan ikut perjamuan karena hamil di luar nikah? Pak, saya baru tahu nih kalau ada fenomena seperti ini. Ya, mungkin Pak Stef. Ini melanjutkan yang tadi ya, kalau nggak salah ya, tentang makna perjamuan. Ya, menarik. Jadi kalau ditanyakan memang bermacam-macam ya. Itulah menurut saya tergantung satu adalah pemahaman kita tentang perjamuan kudus itu apa. Lalu kemudian juga menurut saya seksualitas itu apa. Saya rasa tidak hanya sebagaimana ditanyakan, tapi juga bahkan ada orang yang merasa tidak layak menyambut perjamuan kudus ketika sedang haid, ya, datang bulan. Nah, menurut saya itu adalah pemahaman ya tadi, kembali lagi, bahwa adanya pemahaman yang split antara yang rohani, ngerti ya, soal perjamuan kudus yang rohani, lalu kemudian itu tidak boleh dengan yang jasmani. Padahal kan harus dilihat, disyukuri bahwa kalau sebagai perempuan bisa haid, bisa datang bulan, wow, itu adalah anugerah Allah. Begitu ya, sehingga kenapa tidak diperbolehkan. Nah, kalau tadi juga yang ditanyakan, jelas itu menyangkut soal konsep yang panjang ya, karena menyangkut setiap denominasi ada konsep dan tata cara tentang pengakuan dosa dan sebagainya ya. Itu ada sebuah pembahasan yang perlu mendengar terlebih dahulu dalam konteks seperti apa, lalu tata gerejanya bunyinya seperti apa.
Ya, jadi itu yang menurut saya yang perlu kalau mau menjawab pertanyaan kita tadi. Itu Kesia. Ya. Ya, baik. Begitu ya Pak. Kiranya dapat membantu meskipun sebenarnya itu ada lagi ya Pak sesinya yang khusus gitu. Kita bisa kita bahas kembali. Oke. Ini mungkin terakhir buat Bapak Ibu, Juni Ginting, boleh silakan open mic dan kemudian kita akan menutup Bina Teologi kita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Stef dan juga Kezia. Sebenarnya saya mau bertanya sih Pak, tadi sempat disinggung tentang bagaimana caranya untuk menyampaikan tentang seksualitas di dalam kaum pemuda. Nah, berhubung saya itu seorang guru Pak Stef gitu, jadi di sekolah saya lah gitu, sekolah saya tempat saya bekerja itu sudah ada kelas 5, kelas 6 sudah ada pendidikan seksualitas sebenarnya gitu, yang diampu oleh guru BK gitu. Nah, hanya saja yang saya tahu gitu ya, hanya beberapa materinya itu yang berhubungan dengan mengenalkan tubuh. Jadi apa sih fungsi-fungsi dari setiap keanggotaan tubuh kita, baik perempuan maupun laki-laki begitu. Nah, tadi saya mau bertanya Pak Stef, ini menjadi pertanyaan saya gitu. Jika ingin seksualitas ini dipahami lebih luas gitu, dalam tanda kutip sebagai anugerah Allah gitu ya, baik berarti otomatis kan dimulai dari sejak dini begitu ya Pak Stef ya. Dimulai dari sejak dini dalam arti itu jenjang SD, TK dan yang lain, ya segitulah gitu. Nah, sebatas mana gitu ya Pak Stef, sebatas mana kita bisa menjelaskan tentang seksualitas ini untuk ranah anak SD begitu, karena saya mengajarnya mengampuhnya di anak SD begitu Pak Stef. Kemudian nilai apa sih Pak Stef yang harus kita sampaikan sebenarnya mengenai seksualitas ini gitu Pak Stef, karena kalau menurut pribadi saya sendiri gitu agak sulit gitu untuk menjelaskannya begitu tentang seksualitas ini, dalam arti supaya anak-anak memahami, jadi tidak hanya sebatas tentang tubuh kayak gitu. Jadi tidak hanya sebatas itu saja Pak Stef gitu. Karena kan itu tadi supaya orang berpikir tentang seksualitas itu tidak sama dengan seks gitu Pak. Jadi sebatas mana sih kita bisa melakukan menjelaskannya kepada mereka, dan nilai apa yang harus kita jelaskan sebenarnya begitu Pak Stef. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi begini, Juni. Jadi satu adalah memang kalau dalam konteks sekolahanmu, menurut saya perlu ada forum pembahasan tentang kurikulum tentang seksualitas, ya. Menurut saya itu menjadi penting sehingga bisa di breakdown untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Menurut saya itu menjadi penting ya, kalau kamu ada dalam sebuah sekolahan yang ada yayasannya dan punya SD, SMP, SMA, perlu diusulkan untuk itu. Jadi ada forum untuk membahas itu sehingga bisa di breakdown. Ya, di breakdown materinya. Khusus untuk anak SD, menurut saya memang tidak bisa yang sekedar dikenalkan tentang organmu, tetapi juga menurut saya seiring dengan perkembangan ya, teori perkembangan anak, memang kepada anak-anak ini lebih kepada bagaimana sih mereka mencoba mengenali tentang perasaan mereka, organ tubuhnya mereka, pengalaman mereka untuk BAB dan sebagainya, dan itu diajak untuk melihat tentang bahwa itu loh, ternyata kamu tumbuh dengan proses itu. Nah, sebagaimana di Fakultas Teologi itu untuk mahasiswa yang masuk di asrama itu kan tahun pertama kan selalu saya ajak loh untuk retret dengan tubuh, ya, jadi retret dengan tubuh kan. Nah itu sebenarnya baik untuk menyadari begitu ya. Nah anak-anak SD mungkin juga baik untuk diajak untuk bagaimana menyadari tentang proses alamiah tubuh mereka dan diajak mereka untuk melihat apa itu begitu ya, bukan sekedar fungsinya begitu ya. Saya setuju tidak sekedar fungsi-fungsinya, tapi bagaimana mereka melihat itu juga bagian daripada karya proses penciptaan Tuhan. Nah, saya rasa kalau untuk SD sampai sebatas itu ya, dengan begitu juga menolong mereka untuk diajari menurut saya untuk respect terhadap temannya. Ya kadang-kadang anak SD kan sudah mulai jahil ya, betul ya, dengan temannya. Nah, dengan begitu mereka juga diajari untuk bagaimana tidak menyentuh bagian-bagian tertentu daripada temannya. Nah, itu bukan sebagai dosa menurut saya kok tidak tepat ya, tapi lebih kepada respect. Begitu ya, respect. Nah, saya rasa itu menjadi penting begitu ya. Tentunya kalau untuk SMP dan SMA akan bisa dikembangkan. Mungkin sementara itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke.
Saya kembalikan kepada Keisha. Ya, semoga menjawab ya Ibu Guru. Semoga nanti bisa mencoba mengkreasikan. Karena saya ini ada hal yang baik ya Bapak Ibu untuk bisa ditanamkan sejak dini. Ya Bapak Ibu, terasa waktu kita sudah hampir mau habis ini ya, meskipun kita sudah extend untuk waktunya. Nah sebelumnya, sebelum kita mengakhiri, mari kita foto bersama dulu virtual, boleh Bapak Ibu? Betul. Dibuka dulu kameranya. Kalau bisa pasang background seperti punya saya, Pak Tohom, Bu Juni, Bu Erlinda juga boleh dipakai backgroundnya bersama-sama. Saya akan pandu untuk foto bersama. Ya, bisa dibuka dulu Bapak Ibu kameranya. Ini kita ada 3 halaman ya. Ada 3 halaman untuk foto bersama. Oke, halaman pertama saya akan foto bareng. Untuk Bapak Ibu yang tidak menyalakan kamera mungkin karena koreksi nggak apa-apa, masih ada namanya yang tertulis dan mungkin foto profilnya. Ya, untuk halaman pertama boleh lihat ke kamera, kita foto bersama. 1, 2, 3, cheese. Oke, mohon ditunggu dulu, saya akan pindah ke halaman kedua. Untuk halaman kedua, Bapak Ibu boleh lihat ke kamera. Saya tidak tahu Bapak Ibu di halaman berapa, cuman mari kita lihat ke kamera dan senyum bersama. Ya, oke, saya akan foto ya, ambil foto. Bapak Ibu mohon untuk tidak cek dulu ya, supaya tidak tertutup teman-teman di kolom chatnya. Oke, sebentar ya. Kita foto bersama halaman kedua. 1, 2, 3, cheese. Oke, halaman ketiga. Kita akan foto bersama lagi. Terakhir ya Bapak Ibu, boleh melihat kamera, siapa tahu Bapak Ibu di halaman ketiga. 1, 2, 3, cheese. Oke, fotonya sudah saya simpan, nanti saya akan bagi ke Pak Stef mungkin ya, bisa membagikannya ke Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, terasa waktu kita sudah habis dan ini pertemuan terakhir ya Pak Stef tentang spiritualitas dan seksualitas. Tapi Bapak Ibu bisa mengikuti juga Bina Teologi yang 1 tahun kalau nggak salah ya Pak Stef ya? Ya, mungkin saya boleh menyampaikan satu. Jadi begini Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa Bina Teologi ini untuk yang edisi September memang berhenti sampai di malam ini. Tapi di bulan Oktober akan ada tema lagi, begitu ada 2 dosen lagi dengan topik yang berbeda. Jadi silahkan ditunggu nanti informasi, begitu ya di Facebook maupun di Instagram Fakultas Teologi. Dengan begitu Bapak Ibu bisa mengikuti karena ini diprogramkan setiap bulannya, begitu dengan tema-tema yang berbeda. Nah, kami atas nama Fakultas Teologi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian, dan biarlah ini akan menjadi upaya kita bersama-sama, begitu ya, membangun teologi dan membangun kehidupan ini, begitu ya. Terima kasih, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, begitu. Nah, mungkin bisa ditutup dengan doa. Kesia menunjuk siapa? Kesia? Ya, saya boleh minta tolong Bu Erlinda untuk menutup dalam doa. Saya kenal Bu Erlinda karena ketemu di kelas kita sama Pak ya. Ya begitu ya Bu. Oke. Silakan Bu Pendeta Erlinda. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini dan bahkan dalam waktu-waktu yang sebulan ini kami sudah bergumul dan sudah belajar banyak melalui kedua hamba-Mu, Bu Asnat dan Pak Stef, dan kami bersyukur untuk kedua hamba-Mu ini kiranya Tuhan berkati terus karya pelayanan Pak Stef di kampus atau di gereja dan dimanapun beliau jadi berkat Tuhan, dan kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua yang sudah bergumul bersama dalam diskusi-diskusi ini. Biarlah Tuhan juga jadikan kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku yang juga membawa transformasi di dalam kehidupan di sekeliling kami. Kami juga mohon Tuhan Engkau berkati semua program-program yang masih akan terus dilaksanakan melalui UKDW, kiranya semua yang dilakukan oleh kampus bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat juga benar-benar menjadi berkat dan membawa pembaharuan bagi gereja, bahkan bagi bangsa, bahkan bagi dunia ini. Kami serahkan semua diri kami dan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan juga beserta dalam langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erlinda.
Selamat Terima kasih, malam, Bapak Ibu. Bapak Ibu Pak sekalian. Stef. Terima kasih Kezia. Terima kasih. Terima kasih Pak Stef. Ya, sama-sama. Makasih Pak Stef. Makasih Pak Stef, makasih untuk panitia, makasih untuk moderator, makasih Pak Dewi. Makasih buat Pak Stef. Sama-sama. Terima kasih Pak Stef. Ya, sama-sama. Nanti lihat di YouTube ya, di YouTube-nya ada nantinya. Oke Pak. Baik, Makasih banyak Pak Stef. Ya, Terima kasih. sama-sama Pak Ronaldo, Kuku. Terima kasih Pak. Yuk, bye-bye.